Hei, Song Tianming datang. Ambil sayur ini, Ini Song Tianming, kakak, jangan terlalu mencolok. Song Tianming, permainanmu ini kapan mau berhenti? Ayah sakit, paman langsung rebut kekuasaan, aset keluarga triliunan, dan grup Junlin semua menunggu kamu. Kamu malah belanja. Masih ada kamu. Kamu saja yang jadi pewaris. Ini memang tugasmu. Kamu lempar ke aku. Tidak bisa. Sekarang ikut aku pulang warisi harta. Hei kakak, aku susah payah dapat hidup biasa. Istri yang mencintaiku dan putri yang lucu. Hidup yang kuidamkan. Tak mau hancurkan. Harta keluarga tak mau. Malah coba rasakan penderitaan rakyat. Kamu memang kelebihan waktu. Aku rela. Oh iya kak, atas nama grup pendanaan perusahaan One King sudah diatur. Aku tak mau One King kerja terlalu keras. Hanya wanita itu di hatimu. Tenang saja. Hal ini manajer Chen sudah selesaikan. Halo apa? One King kecelakaan. Dokter. Saya suami Lin One King. Istri saya bagaimana? Lin Wan King hanya luka ringan, tidak apa-apa. Tapi di darahnya terdeteksi virus HIV. Apa? AIDS? Bagaimana istri saya bisa kena AIDS? Mungkin saat terluka, terjadi infeksi silang darah. Pasien lain dalam mobilnya adalah penderita AIDS. Bagaimana bisa? One King masih muda. Bagaimana masa depannya? Jangan terlalu khawatir. AIDS bukan tak tersembuhkan. Jika pasien minum obat penghambat khusus dalam 72 jam, infeksi virus bisa dihentikan. Hanya saja obat ini mahal dan tidak ada di dalam negeri. Waktunya mungkin tidak cukup. 72 jam? Masih ada waktu, masih ada. Kak, 72 jam ke depan, segera carikan obat penghambat HIV, dikirim via udara dari luar negeri, harus sampai dalam 3 hari. Bagus kalau ada obat penghambat, tapi 3 hari ini sangat kritis. Pasien harus menghindari segala kontak intim dengan orang lain, air liur, darah, hubungan seksual, semua bisa menularkan. Dan selama 3 hari ini, pasien tidak boleh cemas, tidak boleh marah, apalagi minum alkohol. Kalau tidak, efek obat penghambat akan turun drastis. Baik. Kalau One King tahu kena AIDS, pasti tidak bisa menerima. Lebih baik sembunyikan dulu, 3 hari ini aku akan merawatnya baik-baik. Cari kesempatan, beri dia obat penghambat, maka akan aman. Pria jahat ini, dulu tinggalkan One King demi ke luar negeri. Baru kembali sekarang, One King masih punya perasaan lama padanya. Jangan sentuh dia. Kalian ngapain? Song Tianming, apa kau sakit? Beresik apa? Aku yang sakit. Aku suamimu. Kau duduk di pangkuan pria lain. Mesra sekali. Tak perlu jelaskan padaku? Ruang tunggu rumah sakit ini terlalu banyak korban. Aku hanya kasihan melihat luka di kaki One King. Biar dia duduk di pangkuanku. Apa masalahnya? Hanya orang tak berguna sendiri yang selalu berpikir jahat tentang orang lain. Yah, Wei Chuan begitu gentleman. Kau malah mencurigai kami. Malu aku dibuatnya. Gentleman, dia bahkan memasukkan jarimu ke dalam mulutnya. Itukah perbuatan gentleman? Aku melihat jarinya berdarah, jadi panik sesaat, hanya untuk menghentikan pendarahan. Cukup. Wei Chuan berbuat itu untuk kebaikanku. Dia tak jijik dengan tanganku yang kotor. Kalau tak percaya kau coba. Kata dokter, One King sekarang terinfeksi AIDS. Darah adalah jalur penularan. Yang paling penting, aku tak bisa. Aku hanya bisa beri plester. Song Tianming, kau malah jijik padaku? Kau tak peduli pada One King, lalu larang orang lain merawatnya. Pantas kau jadi suaminya, kalau begitu, karena kau tak bisa menjalankan tanggung jawab mencintai One King. Maka One King akan kucintai. Jangan sentuh dia. Dia istriku. Jangan macam-macam dengannya. Sekarang tahu aku istrimu. Tadi kok jijik banget sama aku. Song Tianming, aku sangat kecewa padamu. Wei Chuan dan One King dari sekolah sudah jodoh. Kalau bukan karena Wei Chuan studi ke luar negeri, One King tak akan jatuh ke tangan orang seperti ini. betul. Wei Chuan sekarang bukan cuma lulusan luar negeri, tapi juga bergabung dengan grup Junlin. Untuk perusahaan Lin Wan King membawa pendanaan 1 miliar, mana bisa dibandingkan si sampah ini? Pendanaan 1 miliar ini mudah saja, asalkan One King mau. Aku bisa berikan Pendanaan 1 miliar. Kamu manajer pendanaan yang ditugaskan grup Junlin. Pendanaan grup Junlin untuk One King. Apa hubungannya denganmu? Masa tidak ada hubungan? Kalau bukan karena Wei Chuan, apa grup Junlin mau investasi padaku?
Wan King, kalau kukatakan pendanaan grup Junlin adalah yang katurunkan untukmu, dengan Chen Beichuan sama sekali tidak ada hubungan. Kamu percaya tidak? Hahaha, ini kontrak proyek rapat pendanaan grup Junlin. Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa yang tanda tangan di sini. Ini memang tanda tangan asli Beichuan. Ada orang yang berbohong tanpa persiapan sama sekali. Hah, sungguh memalukan. Song Tianming, kemarilah kau. Sudah cukup belum? Haruskah kau di depan teman lamaku mempermalukanku baru senang? Wan King, aku hanya ingin kau menjauhi si brengsek Chen Beichuan itu. Kau pikir aku tidak mau? Kalau bukan karena kau tak berguna sebagai perempuan, haruskah aku selalu tampil di depan umum dan berpura-pura? Beichuan masih muda, tapi sudah jadi manajer pendanaan grup Junlin. Kalau kau setengahnya dia, apakah aku harus bersusah payah begini? Aku bukan tak berguna, aku hanya ingin di rumah menemani kalian, merawatmu dan putri kita. Yang kuinginkan bukan kelembutan tanpa prestasi. Aku ingin ambisi dan semangat juang. Kau mengerti tidak? Tianming, bersamamu aku tak minta kaya raya. Aku hanya berharap kau bisa menemani dengan baik meski kau tak punya prestasi. Kata dokter, sebelum minum obat penghambat, jangan marah. Sudahlah, 3 hari ini kesehatan Wan King yang terpenting. Baiklah, sayang. Ini semua salahku, jangan marah lagi ya. Sudahlah, jangan mempermalukan diri di sini. Kamu jemput Yoyo pulang sekolah. Aku antar Beichuan keluar rumah sakit. Antara kita, masih ada kerjasama yang perlu dibicarakan. Wan King belakangan ini pasti terlalu banyak tekanan, makanya dia bersikap dingin padaku. Setelah pendanaan berhasil, dia pasti akan memahamiku. Yoyo, Papa, kenapa pakai baju sejelek ini untuk menjemputku? enggak kok, ini kan keren. Ayo putri silakan naik. Ini lagi hujan, kotor banget, aku nggak mau naik. Enggak kotor, papa baru bersihkan sebelum berangkat. Lihat, enggak kotor kan? Bersih pun tetap motor butut. Ayah teman-teman pada naik mobil mewah. Lihat kamu, benar-benar memalukan. Papa Chen, aku kangen banget sama kamu. Tianming, Beichuan maksa mau jemput Yoyo. Aku nggak bisa menolak, jadi biarkan dia datang. Jangan berpikir macam-macam ya. Papa Chen, antar aku pulang ya. Boleh kan? Yoyo, aku dan Paman Chen sebentar lagi ada urusan. Kamu pulang dulu sama Papa. Aku nggak mau sama papa yang kumal naik motor butut. Aku mau naik mobil mewah, Papa Chen. Kalau enggak, aku nggak pulang. Yoyo, Song Tianming, kamu naik motor butut jemput Yoyo pulang sekolah, kamu tidak takut teman Yoyo lihat dan tertawakan dia? Iya, kalau Paman Chen jadi ayahku saja. Yoyo, apa kamu benar-benar merasa ayah begitu memalukan? Iya, aku tidak mau naik ojek butut denganmu. Aku mau naik mobil mewah, Ayah Chen. Ayo pergi. Dipeluk ayah rasanya aman. Ayah akan seperti ini mengantar Yoyo seumur hidup. Bagaimana? Baik, selama Yoyo tidak bosan, ayah akan selalu menemanimu duduk yang baik. Ayo berangkat. Tianming, anak kecil bicara tanpa beban. Jangan kamu anggap serius. Yoyo, kalau kamu suka naik mobil mewah, ayah nanti belikan satu untukmu. Kamu ikut ayah pulang dulu. Lihat, ayah bahkan belikan yogurt favoritmu. Aku tidak mau. Pembohong. Kamu tahu mobil Ayah Chen harganya berapa? Sepanjang hidupmu tidak akan bisa beli mobil mewah seperti itu. Ayah Chen, ayo kita pergi. Baik. Tianming, Yoyo masih kecil. Jangan kamu samakan dengannya. Anak kecil punya sedikit keinginan pamer, itu wajar kan? Kenapa dia memanggil Chen Beichuan sebagai ayah Chen? Siapa yang mengajarinya? Bukankah sudah kukatakan anak kecil bicara tanpa berpikir? Kenapa kau masih serius? Song Tianming, daripada cemburu di sini, lebih baik kau pikirkan apakah kau sendiri seorang ayah yang gagal? Kalau kau benar-benar ayah yang bertanggung jawab, kenapa dia malah memanggil orang lain ayah? Mama, naik mobil. Bahkan anak sendiri meremehkanku. Apa hanya ayah kaya yang jadi ayah baik?
Kenapa pulang selarut ini? Aku masak makan malam sudah lama menunggu kalian. Beichuan maksa mengajak kami makan di luar. Jadi Aku sudah bosan dengan masakan ini. Ayah Chen mengajakku makan di restoran Michelin dan membelikanku boneka Barbie edisi terbatas. Ayah Chen benar-benar sangat baik padaku. Andai Ayah Chen ayah kandungku pasti enak. Yoyo, jangan bicara begitu. Meski dia tak berguna, tapi dia tetap ayahmu. Aku tak mau ayah seperti dia. Lihat pria yang gagal total. Bahkan anak pun tak menghargai. Aku memang gagal. Dulu kau yang mau berbisnis. Aku urus rumah tangga. Bukankah ini yang kau inginkan dulu? Jadi kau anggap kegagalanmu karena aku? Aku yang membebanimu? Lalu 10 tahun ini, apa yang kau lakukan untuk keluarga? 10 tahun di matamu, perawatanku yang telaten padamu dan anak kita. Apakah ini tak berharga? Memang kau paling berjasa. Kau berkorban paling besar. Haruskah ku bayar gaji ART 10 tahun untukmu? Ternyata pengorbananku di matanya cuma seperti ART. Diam saja apa? Sini pijat kakiku. Sayang, aku tahu pekerjaanmu berat. Bagaimana kalau 3 hari ini kau istirahat? Kita berdua sudah lama tidak menikmati waktu berdua. Lupakan pekerjaan dan jamuan minuman. Temanilah aku, boleh kan? Gila, aku harus kerja. Aku yang menafkahi keluarga. Masa seperti kau di rumah hidup santai si manis. Kau tak sadar beban keluarga ini ku tanggung sendirian? Aku temani kau 10 tahun, minta 3 hari ditemani. Kau tak mau. Jangan kekanak-kanakan. Aku benar-benar muak. Daripada pikirkan itu, lebih baik urusi anak kita. Besok sudah hari anak. Lebih baik kamu pikirkan hadiah apa untuknya daripada nanti hati rapuhmu disakiti lagi oleh Beichuan. Hati rapuhku? Baik. Kalau kalian tak suka aku yang sederhana, akan kutunjukkan yang megah. Besok, Kak, akan kuberi kejutan untuk putriku. Kak, Sudah terima hadiahnya. Ini mahkota Putri Hemela zaman dulu, senilai 500 juta. cuman 500 juta? Putriku pantas dapat yang terbaik. Oh ya, Kak, urusan penari Liang Liping menerima Yoyo sebagai murid bagaimana? Sudah diatur, dia penari utama grup Junlin. Kami menerima Yoyo sebagai murid, sangat diinginkannya. Bagus sekali. Papa Chen, hadiah darimu sangat kusukai. Senang kalau Yoyo suka. Papa Chen, maukah jadi papa baruku? Song Tianming, kamu kasih anakmu hadiah plastik murah kayak gini. Lihat tuh Beichuan asal kasih hadiah ke anaknya harganya puluhan ribu. Lalu lihat kamu. Ini bukan mainan, ini mahkota Putri Hemela yang dulu. Haha Song Tianming yang asli. Mahkota Putri Hemela harganya ratusan juta. Kamu malah pakai barang palsu buat nipu anak sendiri. Song Tianming, kamu masih pantas jadi ayah Yoyo? Song Tianming, kata orang. Lahir itu nafsu, besarkan itu kasih. Dukung itu budi. Kamu bahkan hadiah buat anakmu, semuanya palsu. Gimana Yoyo bisa suka sama kamu? Ini katamu cinta aku. Aku nanti nggak mau lagi ketemu sama kamu, ayah Yoyo. Yoyo, ini bukan palsu, ini asli. Kamu bohong, aku nggak percaya. Kalau cowok nggak punya harga diri, apa-apa yang dilakukan salah. Mungkin yang salah bukan hadiahnya, tapi aku... Permisi kamu Yoyo. Anda ahli tari terkenal guru yang Liping? Ini Yoyo ya. Aku sengaja datang buat jadikan dia murid. Guru yang terkemuka di negeri ini, ahli tari terkenal. Yoyo selalu anggap kamu idol Beichuan. Ini yang kau berikan padaku sebagai kejutan, kan? Yang Liping. Aku tak ingat pernah menghubungi master tari ini. Guru Yang, benarkah kau mau menerimaku sebagai murid? Benar. Grup Junlin pernah membantuku. Bisa menerima Nona sebagai murid adalah kehormatan bagiku. Grup Junlin. Beichuan, aku tahu pasti. Ini pasti kau. Papa Chen, aku sangat suka kejutan ini. Ternyata, mereka hanya percaya apa yang mau mereka percayai. Mungkin, aku memang orang yang tak diinginkan. Tianming, Yoyo masih kecil dan belum mengerti. Jangan kau simpan dalam hati. Anakku sendiri sudah pergi mengakui orang lain sebagai ayah. Bagaimana mungkin aku tak menyimpan dalam hati? Baik, aku tak mau berdebat lagi.
Malam ini Bechuan mengadakan pesta perayaan. Kami tak akan pulang untuk makan malam. Kau tak boleh pergi. Aku harus pergi. Pesta perayaan kali ini yang diundang Bechuan semua orang penting dan terpandang. Ini kesempatan bagus untukku membangun jaringan. Jangan jadi penghalang ya. Masalah pendanaan, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Tapi, 3 hari ini kau sama sekali tak boleh minum alkohol. Kalau tidak, nyawamu bisa terancam. Kau gila ya? Apa? Baiklah, baiklah. Aku tidak minum alkohol, cukup. Kau tak akan membatasi kebebasan pribadiku juga, kan? Aku mau kau bersumpah. Baik, aku bersumpah tidak minum alkohol. Sudahlah, jangan cari masalah lagi. Wan King, maaf. Jangan minum ini. Efek obat HIV akan berkurang. Bersulang Hari bahagia Wang King. Kau dan Bechuan minum anggur silang. Ayo minum anggur silang. Kak, kenapa kamu? Kau tak mau lihat aku? Obat ini. Kau tak mau lagi. Terima kasih obatnya, Kak. Obat ini langka global. Cuma dapat satu cepat pakai. Bar malam. Sudah minum anggur silang. Selanjutnya harus cium. Ya, cium. Cium, cium. Tidak pantas. Ayah cium ibu kok tidak pantas. Wan King, ini hari anak-anak yang utama. Hanya untuk agar anak senang. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Tianming kok datang? Kalau aku tak datang, mungkin malam ini tidur bersama. Bisakah kamu jangan selalu menuduh orang lain jahat? Aku dan Bechuan hanya menenangkan anak. Menghibur anak, katamu? Harus sampai mencium mantan pacar? Aku yang minta mama menciumnya. Aku ingin Papa Chen jadi ayah kandungku. Ulangi. Hei, Song Tianming, apa yang kau lakukan? Kau buat anak ketakutan. Yoyo, papa tidak sengaja. Maaf ya. Pergi kau. Mama, aku tak mau papa ini. Aku mau Papa Chen jadi papaku. Ditinggalkan istri dan anak sendiri. Menjadi pria seperti ini sungguh memalukan. Tak punya kemampuan, tak punya keahlian, masih tak berguna. Pantas saja istri dan anak meremehkanmu. Selama 10 tahun ini, setiap hari aku berjuang untuk keluarga. Tapi kau hanya memberiku penyesalan. Andai tahu akan seperti ini, seharusnya aku tidak. Tidak apa. Tidak seharusnya menikah denganku, benar? Lin Wan King, 10 tahun lalu, kaulah yang bilang padaku kau ingin hidup sederhana. Kau tahu, dalam 10 tahun ini berapa banyak yang kusiangkan. Saat muda, aku kira cinta bisa mengenyangkan. Tapi sekarang baru sadar, ketulusan dari orang miskin tak ada harganya. Sangat kusesali tidak lebih awal mengenal sayangmu ini. Sayang? Baik, kamu merasa aku tak pantas untukmu? Kalau begitu aku mengalah. Kamu bebas. Apa katamu? Mengalah untukku? Kamu mau cerai denganku? Baik, cerai ya cerai. Aku sudah muak sejak lama. Boleh cerai, tapi kamu harus minum obat ini dulu. Setelah ini, kita tidak saling berhutang lagi. Obat apa ini? Obat anti mabuk. Wan King, jangan tertipu olehnya. Dia sangat posesif. Obat ini pasti pil penurut. Tujuannya adalah mengendalikanmu. Ini terlalu hina. Meski kamu mau cerai, kau tak boleh melakukan hal hina pada Wang King. Bukan, aku tidak. Jangan dengar omong kosong mereka. Ini bukan pil penurut. Song Tianming, kita sudah tidur seranjang belasan tahun. Tak kusangka, kau orang yang begitu licik dan hina. Kau membuatku muak. Jangan. Jangan. Lin Wan King, kau pasti akan menyesal. Aku menyesal menikahimu. Mari kita bercerai. Baik. Aku setuju bercerai denganmu. Wan King, aku pulang ke Indonesia demi kamu. Dulu aku melewatkanmu. Kali ini, aku tak akan biarkan jodoh kita lepas lagi. Menikahlah denganku. Katakan mau, terimalah dia. Ibu, setujulah. Papa Chen adalah ayah idealku. Cepat katakan mau. Wan King, aku bersumpah. Asalkan kau terima aku. Di rapat pendanaan besok, transfer 10 miliar dari grup Junlin. Pasti akan aman.
Hore, akhirnya Papa Chen jadi ayah kandungku. Wan King, aku akan mencintaimu seumur hidup, memberimu hidup yang kau inginkan. Maukah kau menikah denganku? Saya mau Tianming, aku tak minta kaya raya. Hanya minta kau mencintaiku dan menemaniku. 10 tahun pengorbananku tak kalian hiraukan. Saatnya berpisah dengan masa lalu yang menyedihkan ini. Tianming, rapat pendanaan tetap besok. Tetap. Dan aku sendiri yang pimpin. Wan King Yoyo. Dulu kukira kalian adalah duniaku. Tapi hari ini baru kusadari, di dunia kalian tak ada tempat untukku. Kalau begitu, ku biarkan kalian. Tuan muda, mobil sudah siap. Tianming, sandalku mana? Tianming, mati di mana? Kakiku sakit sekali. Tianming. Surat cerai Song Tianming. Aku kemarin malam cuma bercanda. Kok dipercaya? Ya sudah, Mama. Kalau Mama cerai, bisa nikah sama Papa Chen? Diam. Dia papamu yang asli. Laporan medis. Jangan-jangan Tianming sakit. Mama, Papa cuma buat laporan palsu, pura-pura kasihan. Dia cuma mau cari simpati kita. Jangan tertipu. Kekanak-kanakan main-main kayak anak kecil. Nanti urusan pendanaan selesai, akan kubereskan dia. Wah, sudah lama tak jumpa Pak Chen. Acara pendanaan ini benar-benar megah. Semoga Bapak mau bimbing kami. Ah tidak. Terlalu berlebihan Pak Liu, ke depannya ikut grup Junlin, masa depanmu cerah. Ya, pasti setia mengikuti. Bechuan memang hebat. Aku tahu pilihanku tidak salah. Acara pendanaan hari ini khusus kuselenggarakan untuk Wan King. Hari ini tak hanya wakil presiden cantik grup Junlin Songya yang hadir langsung, tapi katanya pangeran keluarga Song juga akan datang. Wah, benar-benar. Pangeran itu yang demi seorang wanita diusir dari keluarganya, pewaris orang terkaya. Betul, asal kita dekat dengan pangeran ini bukan hanya langsung melesat, tapi juga sukses besar. Bagus sekali. Tapi katanya pangeran ini demi wanita. Harta triliunan ini semua ditinggalkan. Sangat setia dan penuh perasaan. Kalau aku jadi wanita itu, mimpi pun pasti tersenyum. Ngiri apa sama dia? Jadi wanita aku juga bisa bikin kamu tersenyum dalam mimpi. Jahat. Para hadirin sekalian, mari kita sambut tamu kehormatan malam ini, Pangeran Grup Junlin kita untuk naik panggung. Song Tianming, dia pangeran grup Junlin. Genggam tanganku erat, jangan terlalu terkejut. Song Tianming, kamu kesini ngapain? Berkelahi berani menyamar jadi pangeran? Kamu benar-benar nekat. Song Tianming, kamu ngapain? Menyamar jadi siapa saja boleh. Kamu berani menyamar jadi pangeran grup Junlin. Bisa tidak kamu jangan kekanak-kanakan begini? Nona Lin, kekanak-kanakanku bukan urusanmu. Aku penipu atau bukan, nanti kau tahu. Song Tianming,
orang lain tak tahu identitasmu. Aku pasti tahu. Haha, kau orang tak berguna. Hidup dari istri 10 tahun. Apa hakmu? Ikut rapat pendanaan ini? Aku sampah. Lalu kau apa? Menyalahgunakan jabatan, bajingan penggoda istri orang. Apa hakmu mencelaku? Kau. Cukup, Song Tianming. Berhenti mengacau. Hari ini pendanaan dengan Junlin, hari besar penandatanganan. Aku larang kau nakal. Urusan kita. Usai rapat pendanaan, aku jelaskan nanti ya. Jelaskan apa? Kau sudah setuju. Lamaran Chen Beichuan. Jelaskan apa lagi? Oh, maaf. Pada tunangan orang lain tak tertarik. Kau. Baik. Urusan kita. Bicara nanti. Tapi hari ini kau berani menyamar sebagai putra mahkota Junlin. Jika atasan tahu, orang penting tahu, aku tak bisa selamatkan kau. Sebelum mereka datang. Cepat pergi. Suruh aku pergi? Kau yakin? Kalau aku keluar, mungkin rapat pendanaan ini akan dibatalkan. Cukup. Rapat pendanaan ini disiapkan olehku sendiri. Aku tak akan biarkan orang tak berguna sepertimu merusaknya. Wan King sebentar lagi Direktur Song datang. Kalau dia lihat kau pura-pura jadi putra mahkota dan jadi tidak senang, perusahaanmu yang butuh pendanaan 1 miliar itu bisa dibatalkan. Song Tianming, cepat pergi. Atau jangan salahkan aku kalau tak ingat ikatan suami istri. Ikatan suami istri? Saat kau minum anggur pernikahan dengannya, pernahkah kau pikirkan kita punya ikatan suami istri? Saat kau terima lamarannya, pernahkah kau pikir ikatan suami istri kita? Kau biarkan anakmu memanggilnya, ayah. Pernahkah kau pikirkan kita punya ikatan suami istri? Putri Direktur Lin ternyata panggil Direktur Chen ayah. Sungguh keterlaluan. Pantas saja suaminya datang buat keributan. Direktur Lin jangan-jangan selingkuh saat masih menikah. Jangan dengar omongannya. Aku dan Direktur Chen hanya hubungan kerja. Kami berdua bersih. Aku, Lin Wan King, pasti tak akan lakukan hal yang menyakiti suamiku. Benar. Aku dan Wan King memang mantan kekasih. Dialah saat aku studi di luar negeri yang mengambil kesempatan. Wan King memang mencintaiku sejak awal. Oh begitu rupanya. Pasangan yang saling mencinta akhirnya bersatu. Song Tianming, kalau paham situasi, segera pergi dari sini. Kalau kau terus nekat seperti ini, kau tidak hanya akan mengacaukan acara pendanaan, kau juga akan menyusahkan dirimu sendiri, bahkan akan menyeret Wan King dan Yoyo. Song Tianming, kau dengar? Haruskah kau celakakan aku dan Yoyo baru kau puas? Kau segera kembali sekarang. Aku memang putra mahkota grup Junlin. Nona Lin, aku hanya melihat kau terlalu lelah di perusahaan. Biarkan kakakku danai perusahaanmu 10 miliar. Jika kau masih butuh pendanaan lebih baik, hormati aku. Jika suasana hatiku buruk, siapa tahu kapan saja aku bisa berubah pikiran. Siapa kau? Mana mungkin aku tak tahu. Kau sendiri tidak berguna. Jangan hancurkan masa depan cerahku dan putri kita. Aku mohon, baik? Lin Wan King, aku hidup bersamamu 10 tahun. Mengapa kau percaya semua omongan orang tapi tidak percaya ucapanku? Di hatimu aku begitu hina? Benar. 10 tahun ini, kau tak pernah melakukan satu hal pun yang pantas dibanggakan. Dalam 10 tahun ini, yang kau berikan padaku hanya penghinaan, kerendahan, dan penyesalan. Penyesalan. Resep medis yang kutinggalkan untukmu sudah kau lihat. Jangan kira dengan membawa surat diagnosa kau bisa dapat simpatiku. Ku beri kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Baik, kau tak lihat. Tapi tak apa. Sudah tak penting. Nanti kau akan tahu siapa yang sebenarnya harus menyesal. Aku Song Tianming, atas nama putra mahkota grup Junlin umumkan. Karena Lin Wan King menderita penyakit parah, pendanaan ini dibatalkan. Manajer pendanaan Chen Beichuan merayu istri orang, moral buruk, dipecat dari Junlin, di blacklist industri. Merayu istri orang, moral buruk, dipecat dari Junlin, di blacklist industri. Diumumkan siapa dia. Sungguh keterlaluan. Bajingan ini benar-benar berniat membunuh Nyonya Lin.
mengutuk Nyonya Lin, menghina eksekutif Junlin. Tak bisa ditolerir. Seret dia keluar. Hajar sampai mati. Bunuh dia. Ya bunuh dia. Pengawal Song Tianming menghina grup Junlin, pantas mati. Eksekusi di tempat. Siapa berani? Halo Pak Song, saya Direktur Grup Jang Feng. Pak Song. Saya dari properti Janlin. Pak Song, rapat pendanaan sudah berjalan sesuai perintah Anda. Semuanya lancar. Apa yang kalian ributkan tadi? Oh Pak Song, tadi kami sedang menangani tikus kecil yang mengganggu rapat. Ini dia putri grup Junlin. Pak Song, Sudah lama mendengar nama Anda. Pak Song, dia adalah CEO grup Qingtian yang Anda minta untuk didanai, Lin Wanking, sekaligus tunangan saya. Tunanganmu? Katanya saya dengar dia sudah punya suami. Pak Song, itu semua salah paham tadi. Pak Song, Wan King memang punya suami yang tidak berguna yang terus mengganggunya. Tapi Wan King sudah menerima lamaran saya. Jadi bisa dibilang tunangan saya. Beichuan benar. Kami belum bercerai. Kau sudah begitu tidak sabar menganggap diri sebagai tunangannya? Song Tianming, kau tidak berhak bicara di sini. Ini semua karena kau sendiri tidak berguna. Dia baru meninggalkanmu dan memilihku. Seorang wanita tidak akan pergi kalau belum kecewa. Air mengalir ke tempat rendah. Orang menuju ke tempat tinggi. Tak punya bakat. Masih salahkan orang yang mau sukses. Bos Chen muda dan sukses. Bodoh pun tahu pilih dia. Menikah 10 tahun. Aku sendirian, berjuang di luar. Karena kamu tak bisa beri aku bantuan apapun. Jangan ganggu di sini. Jangan jadi penghalangku ya. Cukup. Bos Song, dia tadi tikus pengganggu rapat. Entah masuk dari mana. Aku suruh orang, usir dia keluar. Memang harus diusir. Ya. Panggil orang, usir dia keluar. Chen Beichuan, masuk ke dia. Bos Song, ada kesalahpahaman? Dia yang ganggu rapat. Dia tak tahan, Wan King pilih aku. Lalu sengaja rusak rapat pendanaan. Bos Song, maaf. Aku gagal urus keluarga. Tenang saja, aku pasti urus. Tak akan pengaruhi pendanaan hari ini. Bagaimana kamu urus? Aku sekarang usir dia. Pasti tak akan biarkan ganggu Anda di sini. Song Tianming, setelah nikah kamu tetap di rumah. Malas-malas 10 tahun. Beban keluarga, aku tanggung sendirian. Aku sudah cukup susah. Kamu bisa? Jangan ganggu lagi di sini. Aku malas-malas. Aku korbankan semua untukmu, di rumah. Rawat kamu dan anak 10 tahun. 10 tahun masa mudaku, apa artinya di matamu? Masa muda berharga, Bulin sudah menanggungnya selama 10 tahun. Seorang pria dewasa, tidak merantau mencari pekerjaan, malah jadi suami rumah tangga. Dibilang baik, itu pendukung setia. Dibilang buruk, ya cuma tidak berguna. Bulin juga sabar sekali. Pria tidak berguna seperti ini kalau jadi milikku sudah kusingkirkan. 10 tahun ini, kau bahkan tak punya pekerjaan yang layak. Cuma cuci baju, masak, bersih-bersih di rumah. Tapi aku kerja dan urus klien. Tanpa jerih payahku, apa yang kalian makan dan minum? Dari mana biaya sekolah anak? Lin Wanking, usahaku tidak kurang darimu. Aku tidak kerja di luar justru agar bisa merawatmu dan anak kita lebih baik. Apa kau pikir aku benar-benar tak bisa cari kerja? Cukup, jangan lanjut. Sikapmu yang ngotot ini sangat memalukan. Pandanganmu tak penting. Yang penting aku menghargai diriku. Bisa membuat Pak Song begitu membelanya. Jangan-jangan dia kenal Pak Song? Aku saja tak bisa bicara dengan Pak Song. Orang seperti dia bisa dekat dengan Pak Song, sungguh keberuntungan besar. Pak Song, kenapa bisa memperlakukan Song Tianming si tidak berguna ini dengan istimewa? Pak Song, apa Anda punya hubungan dengannya?
Aku benar-benar tak tahan lagi, baru ingin membelanya. Chen Beichuan, kamu orang grup Junlin berani menggoda wanita bersuami? Wan King dan aku saling cinta. Yang tak dicintai, itulah pihak ketiga. Tapi secara moral memang tak baik. Begini Song Tianming, aku bisa gantimu Gimana? Katakan asal kamu pergi sekarang, lalu janji tak ganggu Wan King. Aku bisa rekomendasikan di grup Junlin jadi kepala satpam, gaji 20.000 per bulan. hanya ini, maaf, aku tak mau. Dia yang tak berguna, suami rumah tangga, ada kerja malah tak mau, masih berani mencela. Mungkin pemalas, terbiasa malas, ingin andalkan Nona Lin selamanya. Song Tianming, bersyukurlah. Tak mampu masih pilih-pilih. Masa kamu mau di rumah saja seumur hidup? Dia merebutmu dariku, lalu memberi kerja seperti sedekah untuk injak harga diriku. Di hatimu, aku pantas dihina begitu? Beichuan memberimu kerja. Itu niatnya baik. Yang dia perkenalkan pun kepala satpam tetap dari Junlin. Kau tahu susahnya masuk grup Junlin? Grup Junlin, aku bisa masuk kapan saja. Kau masih bicara seenaknya. Orang tak berguna sepertimu, pintu grup Junlin pun tak bisa kau masuki. Kau pikir kau benar-benar putra mahkota? Akulah putra mahkota Junlin. Grup milik keluargaku sendiri, mana mungkin tak boleh masuk? Song Tianming, berani sekali kau. Ada apa? Kakak kandung pangeran muda ada di sebelah sini. Dia berani mengaku aku. Demi harga diri yang konyol, bicara seenaknya, Tuan Song pasti tak akan membiarkannya. Bukan cuma itu, akibat menyinggung Junlin yang akan kena imbas bukan cuma dia sendiri. Tuan Song, orang tak tahu diri ini berani mengaku sebagai pangeran muda di hadapan Anda. Perintah Anda, bagaimana menghukumnya? Saya segera laksanakan. Tuan Song, maaf. Dia memang suka pamer, suka membual. Dia pasti tidak bermaksud menghina pangeran muda. Song Tianming, cepat minta maaf pada Tuan Song. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Hah, sampai segini masih keras kepala. Sudah mau mati pun, saran saya, segera minta maaf pada Tuan Song. Kau mau mati sendiri silakan, jajah libatkan Wan King dan Yoyo. Song Tianming, apa salahku padamu? Apakah kau baru senang kalau kau hancurkan masa depan aku dan Yoyo? Jangan buat aku membencimu. Mata mana yang lihat aku yang cari masalah? Kau tahu betul betapa pentingnya penandatanganan pendanaan ini bagiku. Tujuannya untuk masa depan Yoyo. Kumohon jangan halangi. Sangat sulitkah? Pendanaan ini bagi perusahaan Wan King sangat penting. Pak Song sendiri hadir demi mendukung pendanaan Wan King. Jika pendanaan ini rusak olehmu, 10 nyawamu tak mampu ganti. Benar, aku memang datang untuknya. Seseorang anjurkan padaku perusahaan Qingtian ini. Ini siapanku untuk perusahaannya, proyek 1 miliar. Terima kasih Pak Song, grup Qingtian pasti berusaha keras. Jangan senang dulu. Kini kurasa proyek ini tak perlu untukmu. Apa Maksud Pak Song ini akan batalkan pendanaannya. Ternyata suaminya suami lemah, terlibat. Dulu iri, dia dipilih Song, kini tampak dana mungkin batal. Song Tianming, kamu harus semaumu. Jika karenamu Song batalkan dana ini, 10mu tak ganti. Hanya dana 1 miliar kan? Song Tianming, hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah bertemu denganmu. Aku perintahkan kamu sekarang juga berlutut, minta maaf kepada Bos Song. Lin Wan King, kau hanya untuk sebuah pendanaan, membuatku di depan umum, di hadapan semua orang, berlutut minta maaf kepada orang lain. Harga diriku, di hatimu sebenarnya apa? Dibandingkan dengan pendanaan 10 miliar ini, harga dirimu tidak berharga sama sekali. Jika kau sekarang tidak bisa mendapatkan maaf, Bos Song, aku akan membencimu seumur hidup. Jangan. Kontrak 10 miliar sangat hebat? Kau gila. Ini adalah pendanaan 10 miliar. Benar-benar tak tahu maka tak takut. Kontrak 10 miliar ini ternyata disobek begitu saja. Dia seorang yang tidak berguna, mungkin bahkan tidak tahu 10 miliar itu konsep apa. Demi sedikit gengsi, begitu menusuk istrinya sendiri dari belakang. Suami sialan ini, siapa yang tahan? Song Tianming, kau merasa dirimu seperti ini sangat keren? Kau sendiri tidak berguna sudah biasa? Kau malah merusak harapan satu-satunya Wan King. Kau masih pantas disebut pria? Pendanaan 10 miliar ini sebenarnya adalah yang kuberikan padanya. Mengapa aku tidak bisa menyobeknya? Sudah saatnya seperti ini. Kau masih berpura-pura. Kau mengaku sebagai direktur grup Junlin. Semua orang menganggapmu gila. Kau ternyata menyobek kontrak 10 miliar. Kalau soal ini Tuan Song marah,
kau bisa dipenjara. Kau tahu? Wan King, musuhi grup Junlin tak akan berakhir baik. Demi dirimu sendiri, perusahaan, dan Yoyo, sekarang juga putuskan hubungan dengan Song Tianming. Aku Tuan Song, Wan King tunanganku. Masalah Song Tianming tak ada hubungannya dengannya. Mohon maafkan dia. Jangan salahkan dia. Benarkah segala hal Song Tianming tak ada kaitannya denganmu? Ya. Ya. Baik. Kalau sudah begini, tak ada lagi yang perlu kukatakan. Kakak, aku pulang bersamamu. Adikku sayang, demi wanita seperti ini, kau berani meninggalkan keluarga selama 10 tahun. Setimpalkah? Sungguh konyol. Kutinggalkan segalanya untuk merawatnya dan anak itu. Tapi yang kudapat justru diremehkan mereka. adik. Aku tidak salah dengar. Tuan Song memanggilnya adik? Adik Tuan Song. Itu pasti pangeran mahkota. Astaga, lalu Tuan Chen merebut istri pangeran mahkota? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pangeran mahkota? Chen Beichuan, kau anggota grup Junlin, tak hanya tak mengenali pangeran mahkota sendiri, berani juga merebut istrinya. Kau masih mau bekerja di sini? Tuan Song. Apa Anda keliru? Pasti dia penipu. Pangeran mahkota mana mungkin demi seorang wanita, 10 tahun jadi suami rumah tangga. Benar, Direktur Song. Saya menikah dengannya 10 tahun. Saya lebih paham dari siapapun. Dia tak mungkin pangeran mahkota. Diam. Adik kandungku sendiri. Masa aku tak kenal? Dia benar-benar pangeran mahkota. Memang ada orang berpandangan sempit. Hadirin sekalian, saya perkenalkan dengan resmi. Dia Song Tianming adalah adikku, yang kalian sebut Pangeran Mahkota Junlin, penerus keluarga Song meloncat kelas di usia 16, lulus Harvard, wisuda lebih awal, bahkan pimpin grup raih banyak pendanaan miliaran. Sayangnya, 10 tahun lalu saat akan mewarisi bisnis, dia sendirian datang ke kota Jiangcheng demi cinta. 10 tahun lalu. Bibi Syukur ada Anda. Wan King. Harta satu-satunya ku sekarang hanya cincin ini. Kau tak akan menolakku, kan? Wan King, aku akan mencintaimu seumur hidup. Berikan hidup yang kau mau. Maukah kau menikah denganku? Aku mau Tianming. Aku tak minta kaya raya. Hanya minta cintai dan temani aku baik-baik. Dalam 10 tahun ini ayah dan aku pernah berkali-kali membujuknya pulang, tapi dia menolak untuk hidup tenang dan bahagia bersamamu. Terus-menerus menolak. Sekarang terbukti pengorbanan 10 tahun ini sia-sia belaka. Ternyata begini kenyataannya. Sepertinya kami salah paham pada putra mahkota. Putra mahkota sangat setia dan berbudi. Sayangnya salah memilih orang. Kesetiaannya sia-sia. Kalau begitu, Lin Wan King buta mata. Memilih kandang anjing, tinggalkan sarang emas. Song Tianming. Kau sembunyikan ini dariku 10 tahun. Aku tidak pernah sengaja menyembunyikan apapun. Tapi sekarang kau juga tahu. Meskipun kau adalah putra mahkota grup Junlin, lalu apa? 10 tahun ini, akulah yang seorang wanita berjuang di luar. Kau, Song Tianming, apa yang kau lakukan untukku? Akan kujelaskan apa yang dia lakukan untukmu. Tanpa bantuan diam-diamnya, perusahaan kecilmu itu tak akan bertahan selama ini. Kau pikir putrimu hanya dengan uang sekolah bisa masuk sekolah elit terbaik di kota ini? Bahkan pendanaan 1 miliar hari ini, dia yang diam-diam minta tolong padaku untukmu. Apa? Semua ini, bukankah semuanya yang Beichuan perjuangkan untukku? Chen Beichuan, bagaimana mungkin seorang manajer proyek kecil sepertinya bisa mengendalikan proyek miliaran? Kamu terlalu mengaguminya. Jadi, pendanaan miliaran ini benar darimu? Sudah kubilang, kamu sendiri yang tak percaya. Dana miliaran ini kuberikan padamu, dan aku juga berhak menariknya kembali. Tentu, cintaku juga begitu. Tianming, jangan pergi. Bukankah kamu sudah membuat pilihan? Tianming tak ingin melihatmu sekarang. Rapat pendanaan dibatalkan. Chen Beichuan, nanti aku bereskan denganmu. Hancur. Aku hancur.
Bagaimana bisa begini? Tianming. Sudahlah, jangan sedih. Cuma seorang wanita, kakak akan carikan yang lebih baik. Aku hanya berpikir, sudah 10 tahun, hatinya belum juga hangat. Cinta mana sepenting karier. Lagi pula, kehilangan wanita, masih ada aset triliunan. Sekarang ikut kakak pulang, bahas urusan warisan. Halo? Apa? Ada apa? Kita tetap terlambat. Paman kedua yang serakah itu bahkan membawa Song Tianhao kembali sebagai direktur utama baru. Tianming, tunggu kabarku dulu. Aku pulang dulu, gelar rapat direksi. Apa? Aku diturunkan jabatannya. Ya, segera aku ke sana. Direktur Song, Direktur Song. Mas Zhang yang Direktur Song itu Direktur Chen, kamu tidak tahu. Dia adiknya Nona Song, Direktur Song Tianhao. apa? Dia adik Nona Song? Kamu yakin? Tentu. Direktur Song datang kali ini langsung diturunkan ke grup kita sebagai direktur utama baru. Direktur Song inilah adik kandung Song Ya. Kalau Song Tianming yang disebut adik itu, mungkin bukan adik kandung, tapi kekasih gelap. Hampir saja tertipu oleh pria itu. Tianming, kamu pulang. Istirahat dulu. Makanan hampir siap. Tinggal 2 lagi. Aduh, Kenapa ceroboh begitu? Sakit tidak? sakit banget. Aku benci masak. Nanti masak jadi tugasku. Istri, kamu tinggal makan saja. Janji ya. Sayang, kamu harus masak untukku seumur hidup. Kenapa diam saja? Cepat cuci tangan. Kamu panggil aku pulang, katanya mau bicara soal anak kita. Apa sebenarnya? Tianming, aku perlu bicara. Aku belakangan ini memang sering dekat dengan Chen Beichuan. Aku akan lebih hati-hati. Jangan bercerai, ya? Hal yang harus kau lakukan dengan Chen Beichuan, dan yang tak seharusnya sudah kau lakukan semua. Sekarang kau ingin memperbaikinya, bukankah sudah terlambat? Tidak. Aku dan Chen Beichuan tak terjadi apa-apa. Kami hanya berpura-pura saja. Percayalah padaku. Kau menciumnya, berpelukan, bahkan tak pulang semalaman. Kau bilang itu hanya sandiwara? Song Tianming, mengapa kau tak percaya aku? Kau sudah menganggap diri sebagai tunangannya. Bagaimana aku bisa percaya? Terserah apa yang kau pikirkan. Yang jelas aku bersih. Kalau bukan karena suami seperti kau yang tak memberiku dukungan, apa aku perlu mengandalkan orang lain? Aku tak memberimu dukungan selama bertahun-tahun ini. Coba kau ingat, ada hal yang kau inginkan yang akhirnya tak kau dapatkan. Apa staf perusahaan ini pemalas? Proyek kecil saja begitu lama tak selesai. Tenang saja sayang. Mungkin besok perusahaan mitra akan menghubungi kita sendiri. Sayang, proyek kita disetujui. Bagus sekali. Aku ingin Yoyo masuk sekolah terbaik, tapi sekolah itu hanya untuk anak pejabat dan orang kaya. Mereka saja yang bisa masuk. Sayang, kalau kita bayar uang sekolah lebih banyak, apa Yoyo bisa menyusup masuk? Tenang saja, sayang. Yoyo kita sangat hebat. Sekolah yang menerima Yoyo adalah kehormatan sekolah. Sayang, aku dapat pemberitahuan penerimaan Yoyo. Bagus sekali. Ya, kau sudah berkorban banyak untuk kita, tapi cinta harus diungkapkan. Kalau tidak kau ucapkan, bagaimana aku tahu? Cinta harus diungkapkan. Kalau tidak kau ucapkan, bagaimana aku tahu? Awal kita pacaran dulu. Kau bilang cinta diungkapkan dengan tindakan. Sekarang harus pakai kata-kata. Pokoknya apapun yang kulakukan tak pernah memuaskanmu. Aku tak ada lagi yang mau dikatakan. Tianming, jangan bertengkar lagi, ya? Yoyo dan ibu sebentar lagi pulang ke keluarga kita. Susah berkumpul bersama makan keluarga. Aku mohon jangan pergi. Aku pulang. Sudah janji makan keluarga, kau malah mengundang Chen Beichuan. Pulang. Wan King
Song Tianming mengandalkan hubungannya dengan Song Ya membuatku diturunkan jabatan. Nanti akan kubongkar kebohonganmu. Bechuan, kenapa kau datang? Saya melihat Bechuan menjemput Yoyo, bahkan untuk nenek ini membawa banyak suplemen. Sungguh perhatian. Kenapa berdiri? Duduklah. Ibu, saya kan sudah bilang hari ini keluarga makan bersama. Wan King, saya yang mengganggu kalian. Saya segera pergi. Ibu, karena saya rindu Papa Chen. Makanya suruh dia jemput saya. Saya tak mau Papa Chen pergi. Yoyo, jangan selalu merepotkan Paman Chen. Ini kok merepotkan? Lagi pula Yoyo panggil saya Papa. Saya harus jalankan tugas ayah. Bechuan lebih andal. Hahaha, anak sendiri pulang sekolah. Ayah sendiri tak menyapa. Jelas Bechuan itu lebih mirip ayah Yoyo. Ibu bilang apa? Tianming juga baru kembali. Tianming bantu ibu bawa barang masuk. Tante, biarkan saya yang ambil. Kami tidak boleh merepotkan yang terhormat Tuan Muda. Apa Tuan Muda? Tante, Anda tidak tahu? Di rapat pendanaan pagi ini, Song Tianming umumkan di depan umum. Dia putra mahkota grup Junlin. Tidak mungkin. Dia sih tidak berguna. Bagaimana mungkin dia putra mahkota? Saya juga heran. Saya baru saja keluar dari grup saat ini. Sedang serahkan ke putra mahkota. Jadi direktur baru. Wan King, kamu bilang, apakah putra mahkota grup Junlin ada 2? Tianming, ini bagaimana? Pentingkah saya putra mahkota? Jika saya bukan putra mahkota, kamu tidak akan panggil saya kembali? Bagaimana mungkin? Saya hari ini hanya ingin membuat keluarga kita makan bersama keluarga. Lalu dia? Bechuan kenapa? Dia juga mencari guru terbaik untuk Yoyo dan membelikan saya suplemen. Saya mengundang dia makan. Bukankah seharusnya? Tante, jangan bilang begitu. Hubungan saya dan Wan King. Ini semua seharusnya saya lakukan. Aduh Bechuan. Tante dari dulu suka kamu. Andaikan kamu menantu laki-laki Tante. Ibu, kamu bilang apa? Apa saya salah? Melihat si manis itu bikin kesal. Aku tak seharusnya lembek dulu, mengizinkanmu menikah dengannya. Kalau tunggu 2 tahun lagi, mungkin bisa hidup bahagia bersama Bechuan. Baiklah. Kalau kau mau dia jadi menantumu, aku bisa mengalah. Tianming, jangan pergi, ya. Rupanya dia belum tahu dirinya terinfeksi AIDS. Jangan sampai dia menulari Yoyo tak sengaja. Lebih baik tinggal. Langsung beritahu dia yang sebenarnya. Tianming, tinggallah ya. Sungguh kekanak-kanakan, beraninya coba pergi beneran. Yoyo, Wan King, jangan marahi Yoyo. Yang harus pergi adalah aku. Tante, kalian makan saja. Aku pergi dulu. Jangan, aku tak mau Papa Chen pergi. Yoyo baik-baik. Papa Chen tak pergi. Papamu nanti tak senang. Aku tak peduli dia senang atau tidak. Yang harus pergi tetap dia. Inilah anak perempuan yang kubesarkan susah payah. Yoyo, jangan nangis. Siapapun pergi, Papa Chen takkan pergi. Lin Wan King, kalau hari ini kau biarkan Bechuan pergi, jangan panggil aku ibu lagi. Tianming, Bechuan banyak membantu kita. Tamu yang datang harus dihormati. Bagaimana kalau hari ini kita duduk makan bersama? Terserah. Ayo, cepat duduk. Yoyo sudah besar, biarkan dia makan sendiri. Ayah bener, Yoyo, ambil sendiri apa yang kamu mau. Hempeh, aku ambil sendiri. Pak Chen, coba yang ini. Ini masakan andalan Mama. Aku tahu ini. Dulu ibumu sering buatkan untukku. Bechuan, kalau kamu suka, nanti minta Wan King sering masakkan untukmu. Jangan sungkan. Tianming, sudah lama kamu tidak mencoba masakanku, kan? Coba lihat keahlianku. Kamu tidak suka ini? Coba yang ini. Jangan ambilkan aku tidak mau makan. Song Tianming, dulu di rumah sakit kau sudah merendahkan Wan King, tidak menolongnya berhenti darah. Sekarang bahkan masakan yang dia ambilkan kau hina. Song Tianming, seberapa bencinya kau pada Wan King? Aku sudah sampai segini merendahkan diri memohon padamu. Kau masih saja ngambek. Bukannya agak berlebihan? Aku tidak pernah ngambek,
Masakan yang kuambilkan pun kau tidak mau makan. Bukannya itu penghinaan? Karena aku tidak suka makan itu, boleh kan? Kau berbohong. Jelas-jelas dulu kau bilang paling suka masakan ibu. Ada orang setelah dapat tidak dihargai, mulut bilang cinta. Tapi sebenarnya bahkan air liur istri pun dijijiki. Song Tianming, kau pria tidak berguna yang hidup dari wanita berani-beraninya menghina anakku. Perasaan kita 10 tahun. Tak kusangka kau begitu membenciku. Aku tidak membenci, aku tidak bisa, karena di air liurmu ada virus. Virus. Sekarang kau jijik sama air liurku. Kau belum pernah cium aku. Waktu dulu kau memohon padaku untuk menikahimu. Kenapa tak jijik? Aku tidak, Kau tidak. Kenapa masakan yang diambilkan Wan King tak kau makan? aku tak mau makan. Song Tianming, kau berubah. Wan King, sudah kubilang dia akan jijik padamu. Aku tidak akan. Semoga kau tak menyesal. Aku menyesal. Jangan bercanda. Aku akan jadi tidak berguna sepertimu, malah jijik sama istri sendiri. Lihatlah Bei Chuan, lalu lihat dirimu. Di mana-mana kau tak sebanding dia. Bahkan cintamu pada Wan King begitu palsu. Ibu saja tak jijik, kau tak punya kemampuan. Kau berani-beraninya jijik sama ibu? Bagaimana bisa aku punya ayah sepertimu? Sudah kubilang, aku bukan jijik. Makanan yang diambilkan tak kau suka makan. Ini bukan jijik namanya. Air liur istri sendiri saja dijijiki. Sepertinya kau selingkuh. Song Tianming, sudah kuduga kau bukan orang baik. Pergi sana, kamu tidak diterima di rumah ini. Cukup. Aduh, Song Tianming. Berani-beraninya kau memukul mertuamu. Aduh, dosa apa yang telah kulakukan. Kau membenciku, itu sudah biasa. Tapi jangan melampiaskan amarah pada ibuku. Apakah kau masih seorang pria? Aku bukan pria. Baik. Benar. Aku memang membencimu, Puas. Song Tianming, aku salah menilai dirimu. Kau tahu, kenapa aku tidak mau makan masakanmu? Kenapa? Karena aku tak mau tertular AIDS darimu. Kau bilang aku mengidap AIDS? Benar. Wan King, jangan percaya dia. Dia pasti ingin membalas dendam padamu, sengaja menjijikanmu. Kau tega memfitnah ibuku? Bagaimana bisa aku memiliki ayah sepertimu? Dulu aku sudah melarangmu menikahinya. Lihatlah sekarang. Seperti katak busuk. Menyebalkan saja. Song Tianming, tak kusangka kau orang sebego ini. Aku tidak perlu membohongimu. Sejak kamu kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit kemarin dulu, sudah terdiagnosis AIDS. Aku khawatir kau tidak kuat, jadi selalu menyembunyikannya. Kusuruh orang belikan obat penghambat AIDS, langsung kuantarkan padamu. Tapi kamu Obat penghambat AIDS? tidak mau. Sudah ingat yang kamu buang di depan semua orang itu, yaitu satu-satunya yang bisa obat penghambat AIDS yang bisa menyelamatkan nyawamu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kecelakaan mobil paling-paling cuma luka. Bagaimana bisa tertular AIDS? Jangan ngomong sembarangan di sini. Sungguh tidak tahu apa-apa. Di antara korban kecelakaan ada penderita AIDS dan luka Lin Wan King bercampur darah penderita AIDS menyebabkan infeksi silang, mengerti? Jangan mengarang lagi. Di sini tidak ada yang percaya kamu. Kami tidak percaya satu kata pun darimu. Bohong bisa kena petir ayahku. Hanya membuatku merasa malu. Kamu bilang aku didiagnosis AIDS. Surat diagnosanya mana? Pagi tadi aku taruh buku rekam medis dan perjanjian cerai di meja. Sepertinya kamu tidak lihat, ya? Buku rekam medis itu kan palsu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar didiagnosis AIDS? Aduh, dosa apa ini? Ibu benar-benar kena AIDS. Dia punya AIDS? Aku Jangan. Wan King, sudah kubilang, dia akan jijik padamu. Aku tidak. Kuharap kamu tidak menyesal. Bencana yang dibuat sendiri tidak bisa dihindari. Chen Beichuan, lebih baik kamu periksa. Chen Beichuan, aku sarankan kamu periksakan diri. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Wan King, aku ada urusan. Aku pergi dulu.
Lin Wan King, kamu lihat kan? Inilah pria yang paling kamu percaya. Sebelumnya kesalahanku. Aku seharusnya percaya padamu. Aku juga seharusnya tidak menghancurkan obat penghambat itu. Sekarang aku sudah sadar salah. Bisa berikan aku obat penghambat lagi? Tidak. Tidak. Kamu masih marah padaku, bukan? Kita sudah menikah 10 tahun. Kamu bilang akan merawatku seumur hidup. Kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Tianming, kamu baik sekali padaku. Tanpamu, apa yang harus kulakukan? Sayang, aku akan merawatmu selamanya. Aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak hargai. Song Tianming, aku sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa? Tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Kedekatanku dengan Beichuan semua untuk keluarga ini. Perasaan kita bertahun-tahun ini. Di saat genting, kenapa kamu begitu picik? Ayah, jangan tinggalkan ibu. Sebelumnya kamu bisa beli obat, sekarang beli lagi, kenapa tidak? Tianming, Wan King itu istrimu. Tianming, jangan biarkan dia mati. Kalau marah, marahlah padaku. Aku mau berlutut untukmu. Bu, jangan berlutut. Song Tianming, kau selalu bilang cinta padaku. Cinta keluarga ini. Tapi kenyataannya, bahkan obat penyelamat jiwa. Kau tak mau carikan Obat yang kau hancurkan dulu. Itu satu-satunya. Satu-satunya obat penghambat AIDS. Masa cuma ada satu? Kau jelas tak mau selamatkan Wan King. Bukan aku tak mau bantu. Saat ini pasokan global obat penghambat kurang, sangat langka. 10 tahun ini, aku tak pernah merasakan kebahagiaan bersamamu. Sekarang aku sakit. Kau malah acuh tak acuh. Kau masih punya hati nurani. Hati nuraniku bersih. Selain sekarang memang tak ada obat. Kalaupun ada, lewat 72 jam sudah tak berguna. Bukankah kau putra mahkota grup Junlin? Pasti bisa menemukannya. Benar kan? Apa kau masih kesal soal aku dan Beichuan? Aku bersumpah, aku akan jaga jarak dengannya. Baik? Lin Wan King, obat penghambat bukan bisa dibeli dengan uang. Kau masih tak percaya padaku. Aku telepon sekarang untuk buktikan. Halo, Wan King. Beichuan, aku sudah berkeluarga. Jaga jarakmu denganku mulai sekarang. Wan King, kau bilang apa? Aku kasih tahu, jangan sekali-kali percaya omong kosong Song Tianming. Kita sudah ditipunya. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang kita sudah ditipunya. Kau sebenarnya tidak AIDS. Wan King, dengarkan aku. Aku sekarang di rumah sakit. Kalau kau benar-benar AIDS, laporanku kenapa menyatakan tidak terinfeksi? Laporan yang dia beri pasti palsu. Beichuan, kau yakin? Aku yakin 100%. Dan hari ini di grup, aku lihat putra mahkota sebenarnya, Song Tianhao. Song Tianming itu cuma penipu. Tapi dia bisa buat Pak Song bekerja sama. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Terima kasih, Beichuan. Aku mengerti. Song Tianming, tak kusangka kau begitu hina. Aku hina? Wan King, ada apa? Barusan ku dengar kau berterima kasih ke Beichuan. Apa Beichuan sudah dapatkan obat? Aku tidak sakit obat apa? Lin Wan King ya? Chen Beichuan bilang apa lagi padamu? Betul, antara aku dan dia, kau selalu pilih percaya dia. Aku tidak pilih dia, lalu pilih kau. Aku tak menyangka, kau sampai segitinya demi balas dendam padaku. Sekarang kau lihat aku merengek-rengek padamu. Kau senang melihatnya. Kau gila? Aku yang gila. Kau yang gila kali. Kau cuma iri aku dekat dengan Beichuan. Jadi kau bekerja sama dengan Song Ya memalsukan pangeran muda. Bahkan bawa rekam medis bilang aku kena AIDS. Masih ada apa lagi? Apa yang takkan kau lakukan? Aku sudah tahu segalanya.
Kau masih berpura-pura. Untuk apa? Kukatakan sekali lagi padamu, aku tak pernah membohongimu. Cukup. Kalau bukan karena Beichuan baru saja memberitahuku, setelah diperiksa dia tidak terdiagnosis. Dan pernah lihat pangeran muda di grup. Aku benar-benar tertipu olehmu. Baik, karena kau sangat percaya padanya. Jangan menyesal nanti. Pilihan terbaik yang kulakukan adalah tidak mempercayaimu. Pilihan yang paling kusesali adalah memilihmu. Wan King, maksudmu, kau tidak kena AIDS? Si sampah ini yang menipu kita? Aku tahu ibu tidak sakit. Berani-beraninya kau menggunakan kesehatan ibu untuk menipu. Kau tidak pantas jadi ayahku. Aku, Cukup. Aku tak mau dengar kebohonganmu lagi. Cepat keluar dari sini. Dengar, cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Pergi. lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Kau Lin Wan King, jaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang aku anggap tak punya ayah. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini 10 tahun. Yang kudapat malah diusir dari rumah. Aku susah payah baru menemukan asisten sehandal kau. Tianming benar-benar tidak berguna, malah mabuk di sini. Tidak apa-apa, Kakak Songya. Asal bisa membantu Tianming, aku pasti akan berusaha sepenuh hati. Kau ini Tianming juga tidak tahu keberuntungan apa yang dimilikinya sampai Nona Ruan tertarik padanya. Sayangnya, kita tetap tidak berjodoh. Ayo kita naik dulu. Em, Song Tianming, kau masih ada waktu untuk mabuk di sini. Katakan, aku sudah menemaninya 10 tahun. Kok masih kalah dengan 3 bulan mantan pacarnya kembali? Kau mabuk seperti ini hanya karena seorang wanita matre? Kau adalah putra mahkota Junlin. Bisakah kau sedikit lebih berguna? Kakak Songya, jangan dimarahi lagi. Menurutku ini justru kelebihan Tianming. Bisa bekerja keras 10 tahun lamanya untuk orang yang dicintainya, setia dan tulus. Aku justru mengaguminya karena itu. Dulu dia menolak pernikahan dan kabur dari rumah, sampai membuatmu jadi bahan tertawaan. Kau masih memujinya? Kau adalah adik keluarga Ruan. Ini aku, Tianming, lama tidak berjumpa. Aku ingat, keluarga Song dan Ruan kami teman lama. Dulu calon perjodohanmu juga dia. Kalau bukan karena wanita itu Ling Yu, sekarang dia yang jadi istrimu. Kak, jangan sebut itu lagi. Sudah bertahun-tahun lalu. Kini berbeda. Sekarang aku mana pantas dengan Nona Ruan. Tidak, justru sebaliknya, waktu memberimu lebih banyak keandalan dan kesetiaan. Kau jadi lebih menarik. Halo, oh perusahaan ada masalah. Baik, aku segera kembali. Ling Yu, aku ada urusan mendesak. Aku pulang dulu ke perusahaan. Dia ini kuserahkan padamu. Kak, kau... Tianming, rapat pemegang saham besok. Jangan lupa hadir. Maaf Nona Ruan. Kakakku dia... Mari minum bersama, rayakan reuni kita. Ayo. Lin Wan King. Beresiko kau perlakukan aku begini. Apa maksudmu? Kau mabuk. Kau anggap aku apa? Aku hantar kau pulang. Mama, dia siapa? Dia Paman Song. Oh, Paman Song. Ini papa yang mama cari untuk jauh-jauh? Jauh-jauh keluar dulu ya. Nanti mama jelasin. Gak usah buru-buru.
Mama, tidur lagi juga nggak apa-apa. Dah. Maaf ya. Si kecil tadi adalah putriku Ruan Jiao. Nggak apa, tapi aku di mana? Kita berdua semalam. Kita mabuk semalam. Tenang, walau mabuk, kau tetap sopan. Nggak terjadi apa-apa. Maaf ganggu kamu. Sebenarnya kau nggak perlu minta maaf. Kalau gitu, Aku lihat putriku dulu. Bukannya kau ada rapat pemegang saham? Ayo mandi dan siap-siap. Latar belakang keluarga oke. Tinggi cukup. Penampilan lumayan. Karena Mama suka, pernikahan ini aku setuju. apa? Kau belum paham? Maksudku, aku setuju kau jadi papaku. Maaf ya. Anak kecil ngomong sembarangan. Nggak apa-apa, putrimu lucu sekali. Kau juga bagus. Setidaknya seleramu oke. Baiklah, silakan duduk dulu. Sarapan hampir siap. Baik, Ibuku jarang masak. Siap-siap saja. Maaf, masakanku mungkin kurang enak. Mama, aku ingat telur mata sapi warnanya bukan begitu. Syukurlah masih ada yang bisa dimakan. Anak kecil jangan pilih-pilih makanan. baiklah, aku buat 2 porsi lagi. Sebentar lagi siap. Ini dia. Coba cicip. Enak. Dibandingkan dengan ini, Mama, masakanmu sama sekali tidak bisa dimakan. Tianming, tak kira masakanmu bagus sekali. Cuma sarapan biasa saja. Cepat makan. Sudah capek-capek, kamu juga makan bersama. Aku memasak untuk Lin Wanking dan putrinya selama 10 tahun, tidak pernah dapat ucapan capek-capek. Mereka tidak hanya tidak melihat pengorbananku, tapi juga hanya menganggapku tidak berguna. Ini semua piala tari, ya? Ya, Jojo suka menari. Tapi dia anak angkatku. Orang lain meremehkannya, tapi dia justru paling berprestasi. Piala-piala ini hasil usahanya sendiri. Banyak sekali piala Jojo memang hebat. Sebenarnya, putri saya Yoyo juga suka menari. Putrimu punya ayah sepertimu sungguh bahagia. Saya nanti anggap tak ada ayahmu. Sayang, dia tak mau ayah sepertiku. Kenapa? Jojo rasa Paman Song baik. Jojo rasa Paman Song baik. Tak hanya lembut, masaknya enak. Bagus. Nanti Paman Song sering buatkan Jojo makanan enak. Bagaimana? Baik, Jojo suka Paman Song. Paman Song juga suka Jiao Jiao. Jika Yoyo juga seperti Jiao Jiao menyukaiku saja, Baik, Tianming, waktunya berangkat. Tunggu. Sudah, terima kasih. kita tak perlu berterima kasih. Paman Song tolong menunduk. Kenapa Jiao Jiao? Aduh, Paman Song, maukah jadi ayah Jojo? gadis-gadis lain sangat menyukaiku, putri kandung tapi benci padaku. Paman Song tidak mau menjadi ayahku? Bukan begitu, bahkan jika Paman Song bukan ayah Jiao Jiao, Paman tetap akan sangat baik padamu. Sudahlah, Jiao. Paman Songmu harus segera rapat. Cepatlah, jangan sampai terlambat. Maaf Ling Yu, aku memang sudah menjadi suami dan ayah yang gagal. Bagaimana bisa mengecewakan kamu dan Jiao Jiao lagi? Menurut kalian akhirnya siapa yang akan mewarisi grup Junlin kita? Tuan Putra Mahkota sudah pergi 10 tahun. Posisi penerus jelas lebih menguntungkan Tuan kedua. Belum tentu. Lagi pula Tuan Putra Mahkota adalah penerus sah.
Hah, selama ini aku berlatih di bisnis grup. Semua orang sudah melihatnya. Dia, Song Tianming, demi seorang wanita, meninggalkan keluarga. Jadi suami rumah tangga 10 tahun. Mana kelebihannya dariku? Semuanya lebih baik darimu. Kau bilang dia lebih baik? Oh, maksudmu memasak? Itu memang lebih baik. Song Tianhao, jangan lupa, direktur grup masih aku. Kalau masih lancang, keluar dari sini. Sampai sekarang Song Tianming belum datang. Jelas dia takut datang. Maka posisi direktur utama segera jadi milikku, kan? Nanti kita lihat siapa yang diusir. Belum tentu. Kau, Siapa bilang aku takut datang? Tianming, kau datang. Putra mahkota, sudah 10 tahun. Akhirnya kau kembali. Bagus sekali, Anda kembali. Sekarang aku lihat siapa lagi yang berani sombong. Jika aku tak salah ingat, kursi utama di Junlin hanya boleh diduduki pemegang kuasa dan pewaris. Cepat turun. Bukankah dia sudah jadi suami rumah tangga 10 tahun? Kenapa auranya masih kuat? Diam saja, mau kusuruh orang turunkan kau sendiri. Siapa butuh bantuanmu? Aku pergi sendiri. Nanti kita lihat siapa menang. Belum tentu. Semuanya, aku kembali. Selamat datang kembali, Tianming. Tuan muda pergi 10 tahun, masih sangat tajam. Bahkan lebih matang dari dulu. Karena Tuan Muda sudah kembali, posisi CEO baru ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Terlalu cepat bicara. Sejak zaman kekuasaan dinilai dari prestasi 10 tahun ini, aku untuk perusahaan menciptakan nilai besar. Dia Bicara prestasimu 10 tahun tak sebanding Tianming. Dia sejak lulus ikut seorang wanita khianati keluarga. Apa kontribusinya untuk grup? Tak tahu maka tak takut. Tianming umur 16 lulus dan masuk grup. Umur 18 sendiri bawa grup jadi pemimpin industri. Hasilkan triliunan rupiah. Banding apa dengan dia? Apa? Mana mungkin? Kenapa tak pernah dengar? Gunung tak bicara tapi tinggi. Hanya yang lemah suka pamer kemana-mana. RY masuk grup terlambat. Tuan muda juga rendah hati. Wajah tak tahu. Tapi dulu Tuan Muda ciptakan legenda untuk grup. Sungguh tak terlupakan. Lalu kenapa? Sekarang sudah berbeda. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Lingkaran bisnis saat ini bukan cuma mengandalkan keberuntungan saja bisa bertahan. Kamu menganggap kemampuan Tianming hanya sebagai keberuntungan. Kalau begitu, coba kau juga andalkan keberuntungan untuk raup miliaran bagi grup. Kamu. Keberuntungan bukan datang begitu saja. Keberuntungan juga adalah kemampuan. Aku percaya dengan keberuntunganku ditambah kemampuanku, aku pasti bisa memimpin grup Junlin ke tingkat yang lebih tinggi. Bagus. Kemampuan pangeran muda semua bisa melihat. Di pimpinannya, grup Junlin pasti akan lebih maju lagi. Benar, aku juga dukung Song Tianming jadi penerus baru. Dukung. Karena kalian semua sudah punya pendapat yang jelas, maka aku umumkan posisi presiden direktur baru diwariskan kepada Tianming. Aku tidak setuju. Tunggu. Aku tidak setuju. Ayah, Bukankah ini keponakanku yang demi seorang wanita pergi dari rumah 10 tahun lalu? Keponakanku yang manis. Haha. Kenapa? Di luar sudah tidak bisa hidup, jadi tahu pulang. Hahaha. Paman, jangan keterlaluan. Paman, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sikap tidak hormat sebagai orang tua dan bicara kasar masih belum berubah. Hahaha. Kenapa? Apa aku salah bicara? Putra mahkota grup Junlin?
pergi menjadi suami rumah tangga selama 10 tahun. Dengar-dengar 2 hari lalu ditolak di depan umum oleh wanita itu. Hahaha. Bukankah ini sayang? Apalagi ini? Ya, sayang seperti ini tidak pantas menjadi penerus grup Junlin. Song Tianming sudah mendapat dukungan semua pemegang saham. Posisi penerus pasti miliknya. Song Ya, kau begitu ingin membantu adikmu berkuasa? Jangan lupa, pamanmu ini juga salah satu pemegang saham besar. Aku tidak setuju Song Tianming menjadi direktur baru. Ya, saham ayahku mencapai lebih dari 30%. Berani kau tidak mendengar kata beliau. Paman, sahammu memang banyak, tapi Junlin bukan milikmu sendiri. Paman-paman pemegang saham lain, kau tidak hiraukan. Direktur Song, sahammu memang banyak, tapi saham kami orang-orang tua ini jika digabungkan tidak lebih sedikit darimu. Bicara soal saham, yang terbanyak tetap milik ketua. Macam harimau tiada, monyet jadi raja. Kau berani lancang. Kau bicara apa, tua bangka? Adik sepupu Paman Chen adalah senior berpengalaman di grup Junlin. Bagaimana bisa kau tidak hormat mereka? Mereka memanggilmu Pak Song hanya karena menghormati keluarga Song. Jangan anggap dirimu penting. Kau, Tian Hao minta maaf pada Paman Chen. ayah, aku. Maafkan aku, Paman Chen. Aku terlalu sombong dan tidak menghormati senior. Hempe, aku tidak berani menerima permintaan maaf Pak Song. Menurut pendapatku, penerus yang cocok pasti kakak Tianhua. Dia tidak hanya mampu secara profesional, tetapi juga berintegritas. Aku juga dukung kakak Tianhua. Bagaimana mungkin? Song Tianming sudah 10 tahun tidak terjun di dunia bisnis. Dunia berubah sangat cepat. Bagaimana kalian yakin dia masih kompeten? Tenang saja, walau Tianming lama tidak kembali, tapi pengetahuan tersimpan di pikiran, kemampuan tidak akan luntur oleh waktu. Omong kosong. Kau bilang bisa ya bisa. Kalau begitu, kenapa tidak kalian berdua adu? Saat ini grup sedang bersaing untuk hak pengembangan landmark Danau Naga. Jika bisa menang tender itu baru terbukti kemampuannya. Siapa yang menang tender berhak mewarisi grup Junlin. Bagaimana pendapat kalian? Aduh ya aduh. Song Tianming, kalau aku menang, kau harus segera pergi dari grup Junlin. Baik. Tapi kalau kau kalah, jangan pernah muncul lagi di depanku. Siap. Kita lihat nanti. Tianming, Paman Chen sangat percaya padamu. Paman Chen, tenang saja, tender kali ini pasti aku yang menang. Bagus. Belum tentu siapa pemenangnya. Siapa yang menang masih belum jelas. Tian Hao, ayo kita pergi. Tianming, apa kau yakin dengan tender kali ini? Tenang, Kak. Meski aku lama tidak di sini, tapi kabar dari dunia bisnis selalu aku pantau. Kalau begitu baik. Kalau butuh bantuan, bilang saja padaku. Ya, baik. Tian Hao, kalau ingin mengalahkan Song Tianming itu tidak akan mudah. Lebih baik mulai dari wanita yang menendangnya itu. Ayah, kau juga pikir aku tak sehebat dia ya? Kau harus tahu, meski dia menjadi sayang selama 10 tahun, kemampuannya tetap tidak bisa diremehkan. Dia memang mampu. Tapi aku juga tidak buruk, tahu? Ayah, kenapa kau meningkatkan semangat lawan dan merusak semangat kita sendiri? Ayah bukan tidak percaya padamu. Tian Hao, ingat ini. Strategi perang adalah tipu daya. Hanya dengan kecerdikan satu-satunya cara mencapai tujuan. Aku mengerti. Teman wanita itu, Chen Beichuan, adalah dari grup kita. Kita bisa mulai darinya ya. Kantor sudah siap untukmu. Langsung saja ke sana. Halo Buyang. Apa? Maaf mengganggu, Nona. Besok kompetisi tari Nona Yoyo. Saya ingin bertanya, apakah Tuan Muda akan datang? Buyang, Tianming akan datang besok. Meskipun wanita itu memang tidak baik, tapi Yoyo kan darah daging sendiri. Kompetisi putri, mana mungkin ayah tidak hadir. Tapi Yoyo, sekarang dia tidak mau mengakui aku sebagai ayah. Sudahlah, Yoyo masih kecil, wajar saja tersesat. Bagaimanapun juga engkau adalah ayahnya. Nanti kita ajar dia baik-baik saja. Aduh,
Aku tahu hubungan mereka tidak biasa. Song Tianming ternyata sayangnya Song Ya. Lihatlah Wan King punya alasan apa lagi untuk menolakku. Lagi pula Yoyo adalah putri kandungku. Dia pasti salah paham terlalu dalam. Asal kesalahpahaman teratasi, dia akan mencintaiku sebagai ayah lagi. Tianming, Nona Ruan, kamu juga datang untuk menyemangati putrimu di lomba tari? Kebetulan sekali. kamu juga datang untuk Jiao Jiao ya? Ya. Tapi kamu tak perlu terlalu sopan padaku. Panggil saja Ling Yu. Baik Ling Yu, ayo kita masuk bersama. Yoyo kami ini yang terhebat. Pasti juara kali ini. Benar kan? Tentu. Dengan dukungan Papa Chen, aku jadi lebih percaya diri. Yoyo, semangat. Mama percaya padamu. Mama, di lehermu kenapa ada banyak bintik merah? Karena aku tak mau tertular AIDS darimu. Apa yang dikatakan Tianming benar? Mana mungkin. Ini pasti kamu alergi sesuatu. Song Tianming bisa jadi pasangan orang lain, mendekati wanita kaya, menipumu. Kalau menipumu sampai sakit, itu juga wajar. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Mama, jangan sedih. Masih ada Yoyo dan Papa Chen. Wan King, tenang saja. Akulah orangnya yang bisa memberimu hari baik untuk Yoyo. Ah, Tianming, kenapa tidak masuk? Mereka, kamu kenal? Istri dan putriku. Dan pasangannya. Apa? Apa? Sudah terang-terangan begini. Tianming, kamu? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Ibu Paman Song, kenapa datang bersama? Putri Paman Song hari ini juga ikut lomba tari. Jadi kami datang bersama. Jiao Jiao, semangat untuk lombanya hari ini. Paman, aku antar bunga ini untuk putriku dulu. Kenapa? Hari ini tidak janji dengan wanita kaya? Ada waktu lihat putrimu lomba. Wanita kaya apa? Aku cuma datang menyemangati Yoyo. Semangat Yoyo. Aku tidak mau bunga jelekmu. Yoyo, kenapa kau bisa membuang bunga dari Paman Song? Jiao Jiao, kau kenal Yoyo? Dia murid guru yang Liping. Siapa yang tak kenal? Tapi tak kusangka anak Paman Song adalah dia. Mau kubuang ya kubuang. Urusanmu apa? Ini bunga tanda perhatian Paman Song. Ayah kandungnya saja tak kuhargai, apalagi bunganya. Papa Chen juga memberiku bunga. Bunga jelek ini siapa mau silakan. Aku tak izinkan kau menghina perhatian Paman Song. Kalau kau tak mau, aku yang mau. Perhatian yang dianggap sampah oleh anak kandung, Jiao Jiao malah anggap harta karun. Jiao Jiao, bunga ini sudah kotor. Paman Song lain kali belikan yang baru untukmu. Ruan Jiao Jiao, apa karena kau tak punya ayah? Jadi lihat ayah siapapun langsung mau menjilat. Memang kenapa? Paman Song ayah yang baik. Semua orang pasti mau. Aku dan Mama sama-sama suka Paman Song. Aku memang ingin Paman Song menjadi ayahku. Jiao Jiao, walau kau sangat suka Paman Song, hati-hati dengan ucapanmu. Song Tianming, kau memang hebat. Gagal mendekati satu wanita kaya, malah mau incar dua. Jangan bicara seenaknya. Aku dan Tianming hanya teman sejak kecil. Teman sejak kecil rupanya api lama berkobar lagi. Kukira kau pergi tanpa uang. Rupanya sudah punya pelarian ya. Lin Wan King, apa yang kau omongkan aku dan Ling Yu benar-benar bersih. Sudah panggil mesra begitu, masih bilang bersih. Tapi nona cantik ini, kau jangan sampai tertipu olehnya. Dia itu orang tak berguna yang hanya andalkan istri. Chen Beichuan, kau berani kurang ajar padaku. Sepertinya penurunan jabatanmu belum cukup. Kau percaya tidak, kali ini kusir kau dari Junlin. Wan King, kau dengarkan? Dia mau usir aku dari Junlin. Song Tianming, kau kira dekat wanita kaya bisa berbuat semaumu? Beichuan masuk grup Junlin karena kemampuannya sendiri. Masuk grup Junlin. Kau pikir dia takut bisikanmu diranjang? Kau bilang aku pria tampan yang dekat wanita kaya. Wan King bener loh. Aku masih punya foto kau peluk-pelukan dia. Foto apa? Aku tak ingat. Dengan wanita lain, berpelukan. Masih membantah. Aku buat kau di depan banyak orang dipermalukan. Maksudmu Tianming dekat dengan Song Ya yang kaya? Benar, jauhi pria jahat yang main 3 wanita, agar tak tertipu. Chen Beichuan, kau gila?
Songya kan kakak Tianming. Kenapa bohong? Cantik, sadarlah. Jangan kira si manis ini penerus grup Junlin, ya kan? Jangan bercanda. Kami melihat sendiri putra mahkota grup Junlin adalah Song Tianhao. Putra mahkota, Anda benar-benar datang. Lama tidak bertemu Guru yang Anda salah orang, bukan? Dia cuma pria tampan. Mana mungkin putra mahkota. Dulu Tuan Song menghargai saya, keluarga Song membantu saya. Baru ada saya hari ini. Saya berkali-kali pernah bertemu putra mahkota. Mana mungkin salah Anda siapa? Guru yang bukannya dulu karena Beichuan manajer grup Junlin. Jadi aku baru terima Yoyo sebagai murid. Saya kira Nyonya Lin salah paham. Dia cuma manajer kecil, mungkin tak sanggup undang saya. Dulu karena Nona besar bilang suruh saya jadi mentor untuk anak putra mahkota. Saya baru datang. Orang yang selalu saya hina adalah bos besar saya, putra mahkota. Saya tidak sengaja. Anda percaya, kan? Chen Beichuan. Mulai sekarang kamu dipecat dari Junlin. Cepat pulang kemas barangmu. Putra mahkota. Saya tidak sengaja. Saya tak boleh hina Anda. Saya tak boleh sebarkan rumor Anda dan Nona Song. Anda murah hati. Maafkan saya. Manajer kecil berani hina putra mahkota. Tak tahu diri. Chen Beichuan. Kau pengecut yang hanya berani pada yang lemah. Grup Junlin tak butuh orang sepertimu. Tianming, Beichuan juga tidak melakukan hal yang keterlaluan. Janganlah kau habisi dia. Dia sudah seperti ini. Kau masih membelanya. Hubungan kalian benar-benar cinta yang kuat. Hei. Tuan muda, aku dan dia tidak punya hubungan apa-apa. Pergi kau. Jangan mengganggu pandanganku. Ya. Song Tianming, jangan sampai aku dapat kesempatan lagi. Kalau tidak, aku tak akan membiarkanmu. Song Tianming, kau seperti berubah menjadi orang lain. Apa yang kau herankan? Diriku yang dulu, bukankah sudah kau buang? Bukan. Hal-hal yang kau lakukan dulu membuatku tidak mengerti. Dan lagi, guru yang... Bukankah kau yang cari untuk ajar Yoyo? Kenapa kau tidak beritahu aku? Kalau aku bilang kau percaya, lihat. Kau tak pernah percaya padaku. Nona Lin, masalah kalian aku juga dengar sedikit. Tianming demi kamu menolak pernikahan dinasti bisnis, melepaskan status penerus keluarga kaya, merawatmu 10 tahun. Sedikit kepercayaan ini pun tak mau kau beri padanya. Tuan muda padamu dan Yoyo memberikan segalanya, tapi kau perlakukan dia seperti ini. Aku sungguh merasa dia tidak layak. Ayah bisa berubah total lebih hebat dari Papa Chen. Guru yang mau terima aku juga karena ayah. Kalau ikut ayah masa depan pasti cerah. Ayah. Paman Song, mereka tak percaya padamu. Tapi Jiao Jiao dan Mama percaya. Jiao Jiao paling suka Paman Song. Terima kasih, Jiao Jiao. Paman Song juga sayang kamu. Ini ayahku. Bukan ayahmu. Kamu berani sentuh ayahku? Jiao Jiao, kamu baik-baik saja? Paman Song, aku baik-baik saja. Song Yoyo, bukannya kamu bilang tak suka Paman Song, tapi setiap hari panggil dia ayah. Kamu saja sudah tak mau Paman Song. Aku tak boleh mau? Tak boleh. Aku ini anak kandungnya. Masih lebih baik daripada kamu si sayang tanpa ayah. Song Yoyo, bagaimana bisa kamu bicara begitu ke Jiao Jiao? Bagaimana Yoyo bisa mengucapkan kata-kata jahat seperti itu? Jangan-jangan aku memang sudah kurang mendidiknya. Apa ayah tak sayang aku lagi? Kamu ayahku. Kenapa tak membelaku malah membantu orang lain? Yoyo, anak kecil tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Ayahmu menegurmu karena ucapanmu salah. Dan lagi anakku bukan apa sayang Jiao meski tak punya ayah, tapi masih ada aku, ibunya. Ibu. Aku tak mau disebut orang bilang sayang. Aku ingin punya ayah seperti Paman Song. Jiao Jiao, jangan menangis. Mulai sekarang Paman Song akan jadi ayahmu. Paman Song akan melindungimu. Kamu tak akan lagi dibully orang. Benarkah? Kamu benar-benar mau menjadi ayah Jiao Jiao? Tentu saja benar. Bagus sekali. Jiao Jiao juga punya ayah sekarang. Tidak boleh. Kamu pergi dari sini. Ayah adalah milikku. Berdasarkan apa kamu merebutnya dariku? Sudah cukup. Song Yoyo, bagaimana aku mengajarmu? Cepat minta maaf pada Jiao Jiao. Aku tidak mau. Aku tak mau minta maaf. Sudahlah Tianming, anak masih kecil, tidak mengerti. Tidak boleh. Kurasa dia dimanja terlalu berlebihan. Usia muda tapi bicara seenaknya. Hari ini aku harus membuatnya menyadari kesalahannya. Tidak, aku nggak mau minta maaf. Dia merebut ayah dariku. Masih menyuruhku minta maaf? Song Tianming,
Kenapa kau marah-marah pada anak perempuan kita? Aku tahu gadis ini. Dia cuma anak yatim piatu yang diadopsi. Apa yang dikatakan Yoyo juga benar kok. Yoyo, sekarang kenapa jadi seperti ini? Ternyata kau yang mengajarinya nakal. Bagaimana caramu jadi ibu? Ini nakal bagaimana? Kau sebagai ayah Yoyo, tapi mau jadi ayah gadis kecil lain. Wajar dong kalau dia cemburu? Cemburunya wajar. Dulu waktu Yoyo memanggil Chen Beichuan ayah, apa rasanya di hatiku? Ini beda. Baik, aku nggak mau berdebat denganmu. Apapun alasannya, hari ini Yoyo harus minta maaf. Enggak, aku nggak mau minta maaf. Yoyo, kalau berbuat salah, harus berani tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan dan memberi permintaan maaf, barulah anak yang baik. Baik, Ruan Jiao Jiao, kau suruh aku minta maaf hari ini? Boleh. Kalau kau mampu, kalahkan aku di atas panggung. Aku tantang kau, tapi kalau aku menang, kau bukan cuma harus minta maaf padaku, tapi juga harus menyerahkan ayah padaku. Boleh, aku takut sama kau. Silakan peserta anak-anak naik ke panggung. Pembimbingku adalah Buliang Liping. Aku pasti menang lomba ini. Terus kenapa? Tarianku tidak pernah lebih rendah darimu. Aku percaya Buliang pasti akan adil dan jujur. Saya umumkan, pemenang lomba ini adalah siswi Ruan Jiao Jiao. Bagaimana mungkin? Barusan lihat Yoyo bakat menarinya sangat tinggi. Kupikir Jiao Jiao akan kalah. Tak disangka nyaris menang. Anak Yoyo ini terlalu sombong. Memang berbakat, tapi fondasinya tidak sebaik Jiao Jiao. Mungkin sehari-hari jarang berlatih. Kedepannya harus lebih banyak mengawasinya. Dibanding anak lain, Yoyo sudah sangat hebat. Dia cuma kalah sekali. Lalu kamu menyangkal semua usahanya? Aku tidak bilang Yoyo buruk. Aku hanya ingin dia lebih giat ke depannya. Kurasa kau sudah dekat dengan orang lain. Jadi mencintai rumah, sekaligus burung gagaknya. Anak orang itu menurutmu semuanya bagus. Lihat Yoyo, semuanya salah di matamu. Lin Wan King, bisakah kau jangan selalu memasukkan pikiran orang ke dalam pikiranmu? Lagi pula, sulitkah mengakui kehebatan anak orang? Aku tidak bilang Yoyo buruk. Aku tidak bilang Yoyo buruk. Yoyo, aku menang. Kalah harus bayar. Kamu bukan cuma minta maaf. Papa Song juga milikku. Beres-beres apa? Aduh, Yoyo, Yoyo, Yoyo gimana? Yoyo, mama sakit mah. Jangan panik dulu, ambulans sebentar sampai. Gimana kamu jatuh dari panggung? Dia yang bikin aku jatuh. Bukan aku. Jojo, mama percaya kamu. Coba ceritain kejadiannya. Yoyo, dia mau dorong aku. Terus dia sendiri jatuh. Kalau bukan kamu, aku nggak bakal jatuh. Yoyo, istirahat dulu. Mama percaya kamu. Masa Yoyo mau dorong orang jatuh? Bohong aja, harusnya lebih meyakinkan. Jauh-jauh nggak bohong. Tianming Jojo kan nggak pernah bohong. Jadi maksudmu Yoyo yang fitnah kalian? Kamu? Sudah, anak-anak mungkin nggak jelas ceritanya. Mending lihat rekaman. Papa nggak percaya aku? Yoyo, Biar aku saja. kalau kau tak percaya anak kandungmu sendiri, untuk apa berpura-pura di sini? Bukan aku tak percaya, Yoyo. Aku hanya berdiri di pihak yang adil. Yang Yoyo butuhkan adalah dukunganmu, bukan kau jadi hakim. Aku hanya ingin beri keadilan pada kedua anak ini. Apakah ini salah? Bukan salahmu, Tianming. Maaf. Pada akhirnya kami memberi kau masalah. Papa Song, maaf. Jauh-jauh tak usah minta maaf. Papa Song percaya kau bukan anak yang sengaja melukai orang. Kita tunggu rekaman, nanti kebenaran terungkap. Terima kasih atas kepercayaanmu, Tianming. Ayo kita ke rumah sakit. Lihat keadaan Yoyo. Ya. Ayo. Anak ini kehilangan banyak darah, perlu transfusi darurat. Bank darah rumah sakit kosong. Siapa yang bisa donor? Aku bisa. Aku yang donor. Tidak boleh. Bagaimana kondisi fisikmu? Tenang saja, fisikku pasti baik. Tidak, dia tidak boleh pergi. Anak ini sekarang darurat butuh darah. Pak, semakin kau tunda, semakin bahaya anak ini. Maaf, dia benar-benar tidak boleh. Karena dia terinfeksi AIDS.
Dia terinfeksi AIDS. Apa? AIDS? Song Tianming, sudah saat genting, masih menuduhku menunda operasi Yoyo. Aku takkan membiarkanmu. Suster, aku tidak berbohong. Aku tak mungkin ambil anakku untuk main-main dengan nyawanya. Ibu, bintik merah di lehermu benar-benar infeksi pertanda AIDS. Kamu hampir membunuh putrimu? Lalu putriku bagaimana? Suster, ada cara lain untuk selamatkan putriku? Sekarang cari darah di rumah sakit lain pasti tidak akan sampai waktu. Selain golongan darah sama hanya RH negatif yang bisa transfusi untuk putrimu. Aku saja, aku RH negatif. Ling Yu, tolong ya. Tidak apa-apa, senang bisa membantumu. Tolong jaga jauh-jauh. Baik, Cepat pergi. Yoyo sudah baik? sudah tidak apa-apa. Ling Yu, sungguh terima kasih kali ini. Kalau tidak ada kamu, aku benar-benar tidak bisa bayangkan bagaimana Yoyo. Yoyo baik saja sudah cukup. Jangan pura-pura donormu seharusnya kan? Kalau bukan kalian mendorong Yoyo jatuh, dia bisa menderita seperti ini? Cukup. Lin Wan King. Ruan Ling Yu tak menyimpan dendam. Dia mendonorkan darah untuk Yoyo. Kau tak berterima kasih padanya, malah menuduh Jiao Jiao. Apa ini masuk akal? Apa aku salah? Anakku masih terbaring di sini, masih belum sadar. Kucela pelakunya sedikit. Kenapa? Kucela biang keroknya sedikit. Kenapa? Kau sungguh tak masuk akal. Lihat, ini kebenaran tentang Yoyo jatuh. Lihat baik-baik. Benar, Yoyo jatuh sendiri. Lin Wan King, kau selalu hanya percaya apa yang mau kau percayai. Selalu begitu, tak bisa bedakan benar salah. Aku... Jiao Jiao, maaf. Kau telah diperlakukan tak adil. Tak apa, Paman Song. Kau dari awal sampai akhir percaya pada Jiao Jiao. Jiao Jiao jadi lebih suka padamu. Jiao Jiao, anak baik. Lin Wan King, lihat dirimu. Bahkan tak sebanding dengan seorang anak. Jiao Jiao, maaf. Bibi salah paham padamu. Sudahlah. Yoyo juga tak apa-apa lagi. Aku harus mengantar Ling Yu dan Jiao Jiao pulang. Kau urus sendiri saja. Ayo pergi. Kenapa jadi begini? Seharusnya tidak seperti ini. Harum kan? Ini dia, sup ayam segar dan lezat. Sudah matang. Wah, sangat harum. Papa Song hebat sekali. Terima kasih Tianming bersusah payah masak untukku. Hari ini demi Yoyo, kamu keluar banyak uang. Kalau aku tidak memasakkan sup ayam untukmu, hati nuraniku tidak akan tenang. Ayo, aku ambilkan untuk kalian. Wow, dengan Papa Song di sini, betapa bahagianya. Dasar sirakus. Kurasa kamu lapar dengan masakan Paman Song. Di bawah tekanan terus-menerus Lin Wan King. Aku sudah lama tidak merasakan kebahagiaan hangat seperti ini. Wah, rapi sekali bersih-bersihnya. Ini surat pemecatanmu. Ada orang tidak tahu diri berani macam-macam dengan pangeran. Tidak diboikot seluruh industri sudah untung besar. Diam. Simpan wajahmu itu. Meski aku dipecat, lalu apa? Dengan kemampuanku, banyak yang mau merekrutku. Kamu, jangan berkhayal. Kalau dunia luar tahu kau dipecat karena menghina pangeran, siapa yang berani terima kau? Bukannya cuma menghina Song Tianming. Kalau orang lain tidak berani, aku Song Tianhao berani. Kakak kedua Pak Eric. Kamu pergi dulu, aku ada urusan dengannya. Baik. Sepertinya dia bukan putra mahkota. Posisinya juga tidak jauh dibanding Song Tianming. Kalau aku bisa dekat dengannya, mungkin ada kesempatan untuk menjatuhkan Song Tianming. Chen Beichuan, Ya, ku dengar kamu menggoda istri Song Tianming. tidak. Kami cuma teman. Kenapa gugup? Maksudku, bagus sekali kamu goda dia. Hah? Mulai sekarang bekerja di bawahku.
Di seluruh grup, tak ada yang berani musuhi kamu. Aku jamin. Tapi, Terima kasih kepercayaan Pak R. Kedepannya, apapun perintah Pak R, Beichuan siap berkorban. aku suka berurusan dengan orang pintar. Belakangan, aku bersaing dengan Song Tianming tender hak pengembangan Danau Naga. Ini menentukan hak warisku. Dekati istrinya. Bantu dapatkan harga penawaran terendah Song Tianming. Tapi mencuri proposal tender melanggar hukum. Menurutmu, setelah musuhi Song Tianming, kalau tidak ikut aku, kehidupanmu akan enak. Menurutku, ambil risiko, sepeda jadi motor. Tenang Pak R. Saya tak akan mengecewakan. Kamu orang pintar, kerja baik. Setelah aku dapat hak waris grup Junlin, kamu adalah pemimpin baru generasi ini. One King di mana? Di rumah sakit. Baik, aku segera ke sana. Aku masih sangat muda. Kenapa ini terjadi? AIDS dari muncul gejala sampai meninggal paling cepat 3 bulan. Setelah aku pergi, Yoyo harus bagaimana? One King, kamu bilang Yoyo terluka. Sekarang bagaimana? Yoyo baik-baik saja. Yang bermasalah adalah aku. One King, apa yang terjadi? Katakan padaku. Selama aku bisa membantu, pasti akan kubantu. Song Tianming bilang tidak ada obat. Mungkin untuk balas dendam padaku. Mungkin Beichuan punya cara. Beichuan. Aku terdiagnosis AIDS. Apa? One King, apa kamu dengar lagi omong kosong Song Tianming? Kamu belum tahu. Ucapannya tak bisa dipercaya. Bukan ini. Ini benar. Ini surat diagnosisnya. Tianming sekarang juga tak mau bantu cari obat penghambat Beichuan. Katakan apa yang harus kulakukan. Lin One King ternyata benar terinfeksi AIDS. Untung aku sudah periksa tidak tertular. Dia tadi bahkan menyentuhku. Sungguh jijik. One King, tenanglah. Kali ini aku hampir dipecat. Tapi untung bertemu Pak R yang menghargaiku jadi jabatan terselamatkan. Asal Pak R senang obat penghambat apa susah, dia pasti akan mengantarkannya ke tanganmu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Song kedua, agar dia bisa membantu saya? Belakangan ini, Pak Song kedua sedang bersaing dengan Song Tianming untuk hak waris. Asalkan kita bisa mendapatkan penawaran terendah Song Tianming, Pak Song kedua pasti senang. Obat penghambat apapun, pasti akan diberikan padamu. Tidak bisa. Aku tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang menyakiti Tianming. Beichuan, aku perlu pertimbangkan dulu. Tapi One King, waktu tidak menunggu. Penyakitmu ini tidak bisa ditunda. Baik, aku setuju. Rupanya dia saat serius dan berusaha. Kau bengong apa? Aku sibuk. Katakan saja apa maumu. Tianming, kenapa kau bersikap sangat dingin padaku? Kedinginanku bukankah kau yang menyebabkan? Kau pikir aku masih Song Tianming yang dulu, yang bisa dipanggil kapan saja dan diusir kapan saja? Aku tahu dulu aku banyak melakukan hal yang menyakitimu. Tapi itu semua bukan niatku. Jika kau hanya ingin mengatakan ini, maaf, aku tidak ada waktu. Bukan, aku karena urusan penyakitku. Jika kau masih marah padaku, demi Yoyo, bisakah kau membantuku lagi mencari obat penghambat? Yoyo tidak boleh kehilangan ibunya. 10 tahun sebelumnya, itu hanya keinginanku sendiri. Sekarang ini, aku juga tidak mau saling membenci. Tapi obat penghambat benar-benar hanya satu. Kau sebagai putra mahkota Junlin, tapi bahkan satu obat pun tak mau carikan untukku. Percaya atau tidak, yang penting hatiku bersih. Ling Yu. Jauh-jauh sakit. Baik, aku segera ke sana. Perasaan 10 tahun, apa kau mau melihatku mati? Lin Wan King. Yang bisa kau lakukan sekarang, dan satu-satunya yang bisa, adalah patuh pada dokter, terima perawatan konservatif. Mungkin masih bisa bertahan lebih lama. Ada urusan, aku pergi dulu. Song Tianming,
Karena kau begitu tanpa ampun. Jangan salahkan aku kejam. Chen Beichuan, kenapa engkau di sini? Hormat pada Tuan Putra Mahkota. Berkat apresiasi Tuan kedua, sekarang aku adalah asisten pribadi Tuan kedua. Song Tianhao, kamu serakah. Berani ambil siapapun. Kalian masih sempat urus siapa di sekitarku. Lebih baik pikirkan setelah tender gagal, dengan sikap apa keluar dari Junlin. Kamu, Siapa menang kalah? Belum jelas. Bagaimana kamu yakin bisa menang? Di tempat tender, belum ada kabar. Dengan kemampuan Song Tianming, mana mungkin kalah. Song Tianming 10 tahun lalu sudah ahli bisnis. Hadapi situasi kecil ini bukan masalah. Orang bisa salah, kuda bisa jatuh. Saya nasihati kalian, jangan senang dulu. Hasilnya keluar. Halo, bicara. Song Tianming entah mengapa Song Tianhao dan mereka sama harga rendah. Kita gagal. Apa? Gagal? Bagaimana mungkin Song Tianming ternyata gagal tender? Yang menang pasti Benar. Kami baru dapat kabar, kami berhasil hak pengembangan Danau Naga dapat. Song Tianming, hormati taruhan. Apakah kamu harus keluar dari Junlin? Hahaha. bagaimana kamu tahu harga kami? Kamu ini jelas curang. Nona jangan bicara tanpa bukti. Tunjukkan bukti. Kamu suruh Lin Wan King curi rahasia tender. Bagaimanapun juga tender ini sudah dimenangkan oleh Song Tianhao. Posisi penerus ini akan kuterima dengan senang hati. Tunggu dulu. Ling Yu, kenapa kau datang? Khusus datang membantumu. Song Tianming, kau memang lucu sekali. Bisa-bisanya mengandalkan seorang wanita untuk merebut kembali posisi penerus. Lucu sekali, bukan? Kenapa tidak boleh? Aku dari grup Ruan Ling Yu akan menikahi Song Tianming dengan seluruh grup Ruan sebagai mas kawin. Sekarang dengan dukungan penuh grup Ruan, siapa yang akan dipilih sebagai penerus? Apa? sudah jelas. Pasti pilih tuan muda. Kolaborasi kuat Song dan Ruan menguasai seluruh dunia bisnis, tinggal menunggu waktu. Kau tidak perlu begitu. Jangan tolak aku. Aku sudah kehilanganmu sekali. Kali ini aku pasti menikahimu. Baik, Paman kedua, Bangunlah, Song Tianming. Kalau bukan karena ada wanita membantumu, aku beritahu, aku tak mungkin kalah. kau masih berani mengejekku? Lihat saja cara kotor apa yang kau gunakan. Tianming, kami punya wanita yang rela mendukungnya. Urusanmu apa? Kau, Bawa pergi. paman kedua, Chen Beichuan, mulai hari ini kau akan diboikot di seluruh industri oleh Junlin. Inilah akibatnya karena mencuri rahasia perusahaan. Tuan muda, semua karena Song Tianhua membujukku. Jangan perlakukan aku seperti ini. Lagi pula rahasia itu dicuri Lin Wan King. Kumohon maafkan aku. Usir dia. Tuan muda, Tuan muda. Ibu, kamu sudah sakit parah begini. Kenapa masih larang aku hubungi ayah? Ibu sudah terlalu banyak berbuat salah. Aku tak pantas menemuinya. Tidak, hari ini aku harus buat ayah datang. Halo? Ayah, ibu mau meninggal. Cepat ke rumah sakit. Yoyo, Ayah, aku takut ibu dia. Tianming, kau datang. sudah parah begini. Kenapa tidak beritahu aku? Aku tak pantas. Aku menyesal padamu. Mungkin ada hal yang tak kau ketahui. Masalah tender harga tanahmu, aku yang bocorkan. Aku sudah lama tahu hal itu. Kita sudah 10 tahun menikah. Mana mungkin aku menghabisi kamu? Hanya saja sampai akhir. Kau tetap tak mau percaya padaku. Tianming, andai dulu aku tak percaya Beichuan. Dan tak terlalu dekat dengannya. Apakah kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini? Semua ini kesalahanku sendiri. Aku tak pantas mendapat maafmu, Yoyo, jadi tak paham diri seperti ini karena aku gagas mendidiknya. Tapi dia putrimu kandung. Dia hanya punya kamu nanti. Janji rawat dia baik-baik. Tenang saja. Cintaku pada Yoyo tak pernah berubah sedikit pun. Aku tak akan biarkan dia tersakiti. Yoyo,
Jaga dirimu baik-baik, jaga dirimu baik-baik. Aku akan Bu. Ibu, Yoyo, ayah pasti beri hidup yang kau mau.